Iya, ini saya sambil rapat ya Oh teman-teman. iya, Saya boleh bang. sambil rapat, nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Apa temanya kita mau bahas? Dinda Kores saya bolak-balik ya, Dek. Infokan ke teman-teman. Masih tentang ketuhanan. Tadi sih aku ngangkat di ketuhanan masih bang. Jadi kita tuh orang Islam tuh nggak yakin kalau Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Ketinggian kayaknya. Oke, Ketinggian tuh. ya udah turunin lah. Iya, suruh teman kita pilih tema. Salam kenal, Bung Army. Salam kenal Bang Juma. Siap, siap. Salam kenal. Ya, gimana? Tema apa yang kita ingin bahas? Iya, tadi host membahas tentang ketuhanan Yesus sih. Kenapa kami orang Kristen itu menuhankan Yesus? Itu aja sih yang ditanyakan tadi sama saya. Ya, oke, hati-hati. Oke. Jadi kita bahas itu ya. Boleh, silakan. Oke, baik. Mungkin sahabat saya, silakan rekan saya Army mau bernarasi dulu, nanti saya tanggapi. Untuk sebelumnya ini maaf, apa saya sendiri yang Kristen atau gimana? Ada Bang Aem nanti sama Bang Camor bang. Tapi sementara bang dulu ya. Bang Camor nanti ada. Lanjut dulu bang, silakan. Iya, tadi sampai mana ya pembahasan kita ya? Sampai di kemahakuasaan Yesus. Iya, jadi itu Silakan. sih. Kalau dinyatakan Yesus tidak berkuasa karena Tuhan kok bisa mati begitu ya? Karena itu tadi saya katakan tradisi bangsa Israel seperti itu. Ketika untuk menebus dosa manusia itu harus ada korban sembelihan. Jadi ya Yesus menubuatkan apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab seperti itu. Ya memang harus caranya seperti itu. Itu makanya saya katakan tadi ketika Yesus di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah dua. Kain yang harus untuk itu loh, darah yang dipercikan di kain itu terbelah dua. Artinya apa? Sudah selesai, tidak perlu lagi seperti itu. Itulah sampai sekarang kami umat Kristen tidak melakukan korban sembelihan lagi, tetapi bangsa Israel masih melakukan itu karena mereka masih menunggu Mesias. Mereka tidak percaya akan Yesus itu sendiri, seperti itu. Ya, lanjut. Iya, baik. Ini sebenarnya materi ini memang sudah lama sih Bang. Saya ingin tahu ini kenapa Kristen ikut-ikutan nunggu Mesias? Apa hubungannya sebenarnya Mesias ini? Ketika Yahudi dijanji oleh Tuhan mereka untuk didatangkan Mesias kepada Yahudi Bani Israel, ini kenapa Kristen ikut latah, ikut Mesias? Bang, Kristen pernah dijanji Bang. Maksudnya Kristen mula-mula itu kan Roma, Yunani gitu loh. Iya betul. Ini yang dijanji Mesias adalah Bani Israel. Kenapa Roma ikut-ikutan nunggu Mesias? Memang ada janji Tuhan kepada Roma dan Yunani? Maksudnya gimana? Mesias itu kan dijanjikan kepada umat Israel, Bang. Iya, betul. Umat Israel toh yang dijanjikan Mesias. Tapi kenapa kok tiba-tiba orang Yahudi, orang Roma, dalam hal ini Kristen mula-mula, ikut-ikutan menunggu Mesias? Emang ada janji Tuhan kepada orang Roma gitu akan mendatangkan Mesias? Kami umat Kristen tidak menunggu Mesias lagi karena Mesias itu sudah ada kan, yang disalibkan itulah Mesias. Ya, itu dia maksudku. Kenapa kemudian orang-orang Kristen ini kok merasa Yesus itu diutus untuk orang Roma Yunani? Ini kan Mesias ketika datang itu hanya untuk Yahudi. Artinya Yesus datang untuk Yahudi dan itu juga Yesus akui di Matius 24. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba sesat dari umat Israel. Kalaupun dia datang sebagai korban-korban untuk Bani Israel, kok Kristen ngerasa gitu loh? Itu sudah dijawab di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Di situ artinya apa? Semua bangsa menjadi muridku. Artinya apa? Keseluruhan. Keseluruhan. Tapi kalau dilihat Yesus itu kan berbicara berdasarkan dengan pola firman. Polanya adalah firman yang disampaikan Yesus pada saat dia belum terangkat. Sedangkan Matius 28 itu perkataan yang muncul belakangan, Bang. Mana yang betul? Apakah Yesus masih berfirman pada saat dia terangkat ke langit? Kok tiba-tiba muncul ada Matius 28 membantah
apa yang Yesus pernah ucapkan di dalam Matius 15. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok tiba-tiba setelah dia terangkat ke langit ada yang menambahkan data-data itu. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan. Kok muncul lagi firman baru gitu loh. Sebenarnya tidak muncul firman baru, Bang Juma, tetapi harus diperhatikan konteksnya di dalam ayat yang Abang bacakan itu tadi harus diperhatikan konteksnya itu berbicara tentang apa. Nah, lalu harus diperhatikan pasal sebelumnya, ayat sesudahnya. Nah, itu untuk mempelajari Alkitab itu seperti itu. Jadi kita jangan mencuri-curi ayat satu persatu, sudah kita artikan dengan konsep pola pikir kita sendiri. Salah. Alkitab itu tidak bisa seperti itu. Alkitab itu akan menjawab Alkitab itu sendiri. Nah, jadi untuk menjawab Alkitab itu sendiri harus menggunakan ayat Alkitab itu sendiri. Seperti itu kan. Oke. Justru yang saya lihat ya, seluruh pengajaran para nabi Yahudi, ketetapan-ketetapan mereka itu hanya untuk Yahudi. Kok cuman satu kitab ini, satu ayat Matius 28 nomor 19 ini aja yang membatalkan semua itu? Kok tiba-tiba gitu loh? Yesus berdoa bukan untuk dunia, hanya untuk murid-muridnya. Yesus menyebut orang non-Yahudi yang ikut kepadanya percaya dirinya adalah Mesias sebagai Gog. Loh kok tiba-tiba hanya dengan Matius 28:19 semuanya runtuh gitu loh, Bang. Anda mengatakan bahwasanya hanya untuk apa? Jangan satu data dicuri katanya. Saya dituduh mencuri. Lah, ajarannya Yahudi, ajarannya Yesus yang hanya untuk Bani Israel justru dirampok masuk ke dalam agama Kristen. Gitu loh. Yesus mengaku untuk Bani Israel. Kita tidak bisa pungkiri itu karena itu pengakuan Yesus sendiri. Kok tiba-tiba ada di ajaran Roma? Kok ada tiba-tiba di ajaran Belanda, Portugis? Silakan, Bang. Ya nggak apa-apa, sambung aja dulu, Bang. Lanjut aja terus, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Iya, itu dia. Jadi pengakuan Nabi Musa alaihissalam hanya untuk Bani Israel. Ya, Yesaya mengukuhkan kemudian kitab-kitabnya Nabi Musa mengukuhkan itu semua. Datang Yesus juga mengaku untuk Bani Israel. Nah, sebelum kemudian muncul Kristen, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Tentu Bani Israel. Romawi tidak ada menjadi pengikut Yesus pada saat itu. Orang-orang Yunani tidak ada menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Pada saat Yesus datang berdakwah kepada Bani Israel muridnya, ke-12 muridnya itu adalah Bani Israel semua. Dan ketika Yesus mengatakan kamu, itu selalu berbicara mengenai Bani Israel tok. Nah, ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian pesan Yesus kepada muridnya sebelum dia terangkat, jangan engkau ke bangsa lain. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Yesus selalu mendudukkan perkara pengajaran yang dia ajarkan, firman yang dia sampaikan kepada Bani Israel tok. Begitu dia terangkat ke langit, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan, waspadalah kepada serigala. Pada zaman itu yang dimaksud serigala ada Roma yang sedang menjajah tanah Yerusalem pada masa Yesus. Yang dimaksud serigala itu adalah Romawi, Yunani. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Setelah Yesus terangkat, siapa yang datang kemudian? Membasmi murid-muridnya, menganiaya murid-muridnya, lalu menulis surat untuk Roma. Itu siapa? Tiba-tiba muncul ajaran Kristen, mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan ke kitab mereka. Maka ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Ini legalitasnya dari para nabi untuk Roma itu di mana? Jangan para nabi, terlalu berat. Yesus, legalitas Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan apa yang menjadi firman yang diterimanya untuk Romawi Yunani itu Yesus sampaikan kapan dan di mana itu? Silakan, Bang Armi. Ya, jadi begini, untuk kita memahami Yesus berkata seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, dia hanya untuk domba-domba Israel, itu salah besar ya. Karena apa? Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia. Yang namanya dosa manusia itu bukan hanya
bangsa Israel saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, harus kita lihat flashback nubuatan tentang Yesus sebelum dia datang ke dunia. Salah satu contohnya, ketika Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika dia pertama kali jatuh dalam dosa dan dia tahu dia telanjang, ya, apa yang dilakukan oleh Allah? Ya, saat itu Allah langsung menyembelih hewan dan mengambil kulitnya untuk menjadikan baju untuk kain untuk Adam dan Hawa. Itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, ya. Nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi kaitannya adalah sama dengan Adam dan Yesus. Oleh karena dosa, satu orang itu dilakukan oleh Adam, semua manusia berdosa. Dan oleh karena satu orang lagi, Yesus, semua dosa diampuni. Jadi konteksnya itu tidak bisa dipisahkan antara Israel dan seluruh umat manusia. Karena memang tujuan Yesus datang itu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi tidak bisa dikatakan hanya untuk umat Israel. Tidak ada. Kalau diperhatikan dari konteks ayatnya, memang seakan-akan tertulis seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan lagi konteks ayatnya keseluruhan, tidak seperti itu. Ayat selanjutnya, ayat sesudahnya, pasal selanjutnya, pasal sesudahnya, itu harus kita perhatikan betul. Itu makanya saya katakan Alkitab itu tidak bisa dibaca seperti itu. Untuk menjawab Alkitab itu harus menggunakan Alkitab. Alkitab itu menjawab Alkitab itu sendiri, back to the Bible. Begitu. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan menggunakan pola pikir kita. Alkitab tidak bisa seperti itu. Kalau kita baca buku tafsiran Alkitab itu sendiri pun harus kembali lagi ke Alkitab. Tafsiran berkata seperti ini. Nah, tetapi harus kita lagi lihat ke Alkitab itu sendiri. Kita tidak bisa langsung percaya akan tafsiran-tafsiran meskipun yang menafsirkan pendeta terkenal sekalipun, tidak bisa kita langsung percaya. Karena apa? Harus kembali lagi ke Alkitab. Nah, untuk kedatangan Yesus, salah satu contoh bukti nubuatannya adalah ketika Musa mendirikan tiang, lalu yang tiang di atas tiang itu ada ular. Nah, Musa berkata, siapa yang memandang ular itu, sekali-kali pun dia tidak akan mati. Nah, itu juga nubuatan tentang Kristus, ya. Jadi semua itu nubuatan tentang Kristus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu, Bang Juma. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan Yesus itu datang hanya untuk bangsa Israel. Tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci seperti itu. Dan kalaupun ada ayat yang berkata seperti itu, harus kita perhatikan konteksnya. Kenapa keluar ayat seperti itu? Lihat judulnya apa, lihat pasal selanjutnya apa, pasal sebelumnya apa, ayat sesudahnya apa, ayat sebelumnya apa. Itu jelas. Terima kasih. Iya. Jadi sebagai seorang Kristen, bolehlah bicara dengan gagah berani seperti itu. Kitab ini dan dalam kitab Musa menceritakan di dalam ini, di dalam, boleh. Di internal Kristen, di depan umat Islam, boleh. Tapi di depan yang punya kitab, jangankan saudara penulis kitab saudara, Lukas, Markus, Matius, dan penulis kitab Yohanes, kitab Wahyu, kisah para rasul, dan juga surah-surah Paulus. Paulus itu sendiri tidak pernah kemudian mengatakan itu kepada orang Yahudi. Tidak berani mereka mengganggu ajarannya orang. Ini Kristen mengambil, ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam gini. Lah, itu di internalnya Kristen. Bolehlah jagoan di depan umat Islam. Tapi yang punya kitab, berani enggak Kristen mengatakan seperti itu kepada Yahudi hari ini? Berani enggak bahwa yang ada di dalam Tauratmu itu yang kau sebut Hasem, yang kau sebut Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, itu sudah nuzul menjadi manusia bernama Yesus? Berani enggak orang Kristen mengatakan seperti itu? Sementara yang disebut Yesus dalam kitab tafsir mereka Talmud adalah anak haram, hasil zina, Maria dengan pantera yang direbus di dalam neraka, dalam tinja yang mendidih. Bisa enggak Kristen kemudian duduk bersama bercerita tentang itu? Enggak mungkin bisa, Bang. Sudah 2000 tahun Kristen itu tidak diakui sama yang empunya kitab. Oke lah kalau Anda mengatakan ada nubuatan, iya menurut Kristen. Tapi yang punya kitab, berani enggak kalian berdiskusi tentang itu? Contoh misalnya, di dalam kitab Kristen mengatakan begini. Di Filipi 2. Ini Filipi bukan untuk Yahudi loh ini. Filipi ini untuk orang Roma.
orang-orang paganisme. Di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, saya bacakan kepada saudara. Yang walaupun dalam rupa Elohim, ini Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi yang dibawa-bawa. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Elohim Tuhannya para nabi tidak mengambil dalam keadaannya sebagai Tuhannya orang Yahudi tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ini fitnah. Melainkan Tuhannya Yahudi, yaitu Elohim, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini cerita lelucon bagi orang Yahudi. Hasem, Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan oleh Elohim, melainkan Elohim mengosongkan dirinya sendiri dan Elohim mengambil rupa seorang hamba dan Elohim menjadi sama seperti manusia. Ini kalau orang Yahudi dengar ini ngakak. Kenapa? Tuhannya mereka itu tidak bisa menjadi manusia. Loh, ini Elohim menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Waduh! Misalkan ada Tuhannya para nabi menjadi manusia, lalu taat, lalu mati. Ini ajaran yang sembunyi-sembunyi diajarkan kepada Romawi Yunani. Romawi pada saat itu memang beragama, berkeyakinan, kepercayaan nenek moyang mereka. Dewa Zeus nusul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Maka ajaran ini sembunyi-sembunyi diajarkan Paulus untuk mereka. Makanya di dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus untuk Romawi Yunani. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Makanya ajarannya Paulus bukan untuk Romawi, Yahudi, tetapi untuk orang Romawi. Ini Tuhannya Nabi Musa difitnah oleh Paulus. Tuhannya Nabi Musa mengosongkan dirinya menjadi setara dengan manusia, lalu tidak mempertahankan keelohiannya, lalu kemudian dia mengosongkan dirinya, lalu dia menjadi hamba, menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan Elohim taat sampai mati. Ini apa ini? Pantas aja 2000 tahun lamanya Kristen tidak pernah dianggap di Yerusalem, di Israel. Karena ajarannya mereka ini, mohon maaf bang, ini ajaran apa ini? Pencipta langit dan bumi kok nusul menjadi makhluk? Ini ajaran apa ini? Makanya susah orang Kristen itu mau menjajakan agamanya yang tidak rasional ini, susah. Kecuali di internal Kristen. Tapi kalau di Yahudi dan di Islam itu tidak masuk akal, tidak rasional. Pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya menjadi setara dengan manusia, lalu apa? Taat kepada siapa? Entah. Padahal dia sudah menjadi manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Belum lagi kalau dikatakan di dalam kitab saudara di Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Wah, gimana ini? Elohim masuk ke dalam anak Maria, ke dalam jasadnya Maria, anaknya, lalu kemudian menjadi manusia. Mati dia. Ini bang, ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang Kristen. Kalau Kristen mengaku ajaran benar, gimana ceritanya? Kebenarannya di mana? Silakan. Boleh saya ngomong? Kalau silakan. Bang Juma mengatakan kami kaum Kristen mengambil di kitab kami itu kitab bangsa Yahudi, bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kalian? Al-Quran Kemenak. Al-Quran Kemenak itu jelas mengutip Alkitab. Kitab kami yang kalian anggap palsu, kitab kami yang kalian anggap sesat, kitab kami yang anggap kalian ubah-ubah, lalu kalian kutip jadi Al-Quran di Kemenak. Bagaimana dengan itu? Oke, saya bisa jawab? Ya, silakan. Oke, saya minta pertanggungjawaban saudara. Di Al-Quran mengambil kitabnya orang Yahudi itu yang mana? Yahudi aja kagak, apalagi Kristen. Kristen kan udah tahu itu bukan firman Tuhan. Yang mana di kitabnya orang Yahudi kami ambil? Kemenak mana yang mengambil kitabnya orang Yahudi, bang? Bukan ngambil ayat Alkitab maksud saya. Iya, mana? Alkitab yang mana diambil oleh Al-Quran?
Di Al-Quran Kemenak, Bang. Bisa dibuka di Al-Quran Kemenak, jelas di situ kok. Pernah Al-Quran dibuka Kemenak sama- itu dengan Al-Quran saya sama. Yang mana surah apa, ayat berapa, di situ tertulis kitabnya orang Yahudi. Silakan dibuka saja. Itu pernah dibahas sama Ketua Kemenak. Alasan mereka mengambil ada di situ dijelaskan di kaki-kaki apa footnote-footnote-nya itu sebagai ayat ayat Alkitab. Nah, Mana itu di mana Bang? Di mana? Al-Quran itu tidak dituliskan dengan mengambil kitabnya orang Yahudi. Jangan Anda bawa berita-berita bohong, nggak bagus. Tidak, saya tidak bawa berita bohong, tapi itu muncul di YouTube. Emang? Pernah dibawa juga sama Sofiatul itu. Oh, so apalagi Sofiatul? Apa sih yang tidak dihujat kalau Sofiatul? Sekarang fakta kita lihat. Faktanya, di mana Al-Quran yang ada hari ini itu mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi. Sekarang begini Bang Juma. Iya. Saya cuma mau menjelaskan secara simpel saja ya. Silakan. Secara simpel yang bisa sangat mudah dimengerti. Siap. Baik di kalangan pihak yang hadir di room ini maupun yang nonton di bawah. Sekarang begini. Baik, silakan. Murid-murid Yesus itu hadir bersama-sama dengan Yesus yang Siap. menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Ya. Mereka merasakan perjalanan bersama Yesus, makan, minum bersama, melayani bersama, ya. Setelah Yesus mati, 500 tahun kemudian atau 600 tahun kemudian muncullah seorang nabi, yaitu Muhammad. Lalu menolak tentang ketuhanan Yesus. Nah, sedangkan yang muncul duluan itu adalah Yesus. Yang merasakan perjalanan bersama-sama dengan Yesus adalah para murid yang menjelaskan secara detail apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan, itu tertulis di kitabnya. Baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan para rasul-rasul yang lain seperti Paulus. Ya. Lalu muncul seseorang yang tidak pernah merasakan hidup bersama Yesus, tidak pernah makan, minum, tidur bersama Yesus, lalu menceritakan alur cerita yang berbeda. Sekarang kalau itu ada di posisi kalian atau yang hadir di sini, yang saya mau tanyakan adalah selama Bang Juma selama Bang Juma sekolah, 1+1, baik Abang Juma di sekolah di SD, SMP, SMA, 1+1 adalah hasilnya 2. Lalu muncullah pengajaran yang baru. 1+1 adalah hasilnya 10. Mana yang harus kalian percaya? 1+1 adalah 2 atau 10? Seperti itulah contoh sederhananya. Kami lebih meyakini kitab kami karena apa? Kitab kami itu ditulis langsung oleh saksi mata. Matius, Markus, Lukas, Yohanes hidup bersama-sama dengan Yesus. Merasakan apa yang Yesus rasakan, jalan bersama Yesus, bahkan Yesus mati pun dia melihat. Jelas kami lebih percaya saksi mata. Seperti itu. Kenapa kami menolak pengajaran-pengajaran di luar kekristenan? Karena sudah jelas di Alkitab dinyatakan, terkutuklah orang jika dia menambahkan atau mengubah ayat firman Tuhan. Itu jelas dikatakan di Alkitab kami. Jika muncul pengajaran-pengajaran baru, pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu, guru-guru sesat, itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jelas sudah ada. Dan kitab 2 Petrus juga menjelaskan yang guru-guru palsu itu adalah yang menolak tentang kematian Yesus. Nah, jadi siapa guru-guru palsu itu? Yang menolak tentang kematian Yesus. Kami percaya tentang kematian Yesus karena ceritanya jelas di dalam Alkitab. Jadi guru-guru palsu itu adalah yang menolak kematian Yesus. Seperti itu tertulis jelas di Alkitab. Kenapa kami lebih percaya Alkitab? Ya karena yang menulis itu saksi mata, begitu loh. Contoh sederhananya seperti itu. Makanya saya bilang tadi, selama kita sekolah 1+1 adalah 2, muncul ajaran baru 1+1 adalah 10, tentu kita buang itu mentah-mentah. 1+1 adalah 10 karena selama saya sekolah 1+1 adalah 2. Begitupun juga dengan Alkitab. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, baik.
Nah, semangatnya saya hargai, Bang. Saya menghargai semangat saudara saya ini dalam bernarasi ya. Membahas Al-Qur'anul Karim, menolak Islam karena jaraknya di abad ke-7 gitu ya. Jauh gitu. Tetapi Anda lupa bahwa kami punya Allah. Kami punya Tuhan yang Maha melihat dan Maha menyaksikan. Kami tidak mengandalkan manusia. Kalau Anda kan mengandalkan Lukas, mengandalkan Paulus. Itu andalan Anda kan? Kami andalannya adalah Allah. Allah itu Maha melihat keadaan yang sesungguhnya. Allah itu Maha mendengar keadaan yang sebenarnya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, wahai nabiku yang kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan kepada Kristen menyembah dirimu selain aku? Apa kata Nabi Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel itu? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Lalu apa kata Nabi Isa? In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakan itu, bahwa sembahlah aku, akulah Tuhan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu fi nafsi. Tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau mengetahui apa yang gaib. Innaka anta 'allamul ghuyub. Yang mengabarkan ke kami ini adalah Allah yang Maha melihat dan Maha mendengarkan. Anda mengandalkan Lukas. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Tadi Anda mengatakan yang menulis kitab kami adalah yang makan bersama, yang bertemu dengan Yesus, yang hidup sesaman. Tolong tunjukkan di mana Yesus bertemu Lukas. Silakan. Kenapa yang Anda bawa hanya Lukas? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak yang... Lukas yang menceritakan kisah para rasul. Lukas yang menceritakan langit terbelah lalu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Apa mungkin Bapa bisa dilihat? Apa mungkin surga bisa dilihat dari bumi? Sekarang saya tanya, tunggu. Sekarang tolong jawab saya. Kalau Anda percaya kepada kitab saudara karena sesama dengan Yesus, satu, tunjukkan di mana Yesus pernah bergaul bersama Lukas. Jangan Anda mengatakan, Lukas, enggak usah. Ada yang menulis, aku melihat Yesus bersama dengan Lukas, lagi makan, lagi minum. Itu di mana tertulis? Satu. Itu satu. Yang kedua yang harus Anda pahami, ada atau ya satu aja dulu, berat kali ini. Silakan. Ya, jadi kalau Bang Juma katakan kami mengandalkan kekuatan manusia, itu salah besar. Karena apa? Karena kitab kami itu memang ditulis oleh tangan manusia. Tetapi ini Bang, pertanyaan saya saudaraku, pertanyaan saya, Anda kan mengatakan, bagaimana mungkin saya percaya kepada Al-Quran yang dituliskan abad kelima? Saya percaya kepada kitab yang dituliskan bersama orang-orang yang makan bersama dengan Yesus. Sekarang tunjukkan, buktikan. Lukas sesama dengan Yesus dan Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Silakan. Supaya Anda tahu, mempertanggungjawabkan perkataan saudara bahwa memang penulis kitab Lukas itu adalah murid langsung Yesus dan memang mereka pernah bertemu. Silakan. Di mana itu tertulis? ya, sebentar ya. Ya Bang, silakan. Ini yang Kristen masih saya sendiri. Maksudnya Iya, biar bentar, tidak... ya saya naikin lagi sebentar, tapi belum datang. Ada Bang Handi. Enggak. Maksud saya kalau saya lagi mencari ayat bisa disambung dulu sama yang lain gitu maksudnya. Jadi tidak buang-buang waktu untuk menunggu saya. Ya, kalau dilihat dari sejarah memang Lukas itu dia tidak termasuk ke-12 murid. Karena apa? Lukas itu dijadikan murid untuk menggantikan Yudas Iskariot. Tetapi yang harus kita pahami adalah bukan masalah Lukas itu siapa, bukan masalah penulisnya itu siapa,
tetapi ilham dari Roh Kudus lah yang menjadikan Lukas untuk menulis kitab Lukas. Bung, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan di sini jelas bahwa yang menyaksikan keadaan itu adalah Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Lalu terkait dengan keadaan kitab saudara diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa penulis kitab saudara hanya berangan-angan dan menduga-duga. Apakah itu betul? Silakan. Silakan Anda buktikan. Apakah Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Di dalam catatan Yohanes yang Anda sebut sebagai penulis kitab saudara, diterangkan di sana bahwasanya Yesus mengaku segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Makanya di awal tadi saya mengatakan kepada saudara, kitab-kitab saudara ini bukan untuk Yahudi. Kitab-kitab saudara ini untuk Romawi dan Yunani. Makanya muncul pertanyaan bahwa kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitab saudara? Sementara kitab Yahudi untuk Yahudi, Yesus untuk Yahudi. Makanya penulis kitab saudara itu tidak pernah nyambung dengan Yesus. Kenapa? Sejatinya kitab saudara itu bukan firman. Itu catatan-catatan orang-orang yang diberikan kepada Roma. Dan pada saat konsili diloloskan menjadi sebuah kitab untuk dijadikan sebagai rujukan beragama oleh kekaisaran. Kalau Anda lihat bagaimana dengan Injil Apokripa, bagaimana dengan Injil Filipus, bagaimana dengan Injil Barnabas, bagaimana dengan catatan Thomas, Maria dan seterusnya. Orang-orang ini adalah orang dekat-dekat Yesus semuanya. Kenapa tidak diloloskan? Kenapa hanya 4 kitab kanonik ini yang diloloskan? Karena berkesesuaian dengan agama, keyakinan, kepercayaan Romawi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Percaya dewa Horus, percaya dewa Zeus, nuzul menjadi manusia. Makanya hari ini orang Kristen masih Natalan 25 Desember, ibadah hari Minggu. Karena itu adalah budaya-budaya nenek moyang Roma. Makanya saya katakan dari Anda, ini kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Ketika Tuhannya Yahudi diajarkan mengosongkan diri, menjadi rupa manusia, taat menjadi seperti manusia, taat sampai mati. Ini kita ditertawakan sama orang Yahudi. Kok bisa-bisanya pencipta langit dan bumi mati? Menjadi manusia Yesus. Padahal ada 2 mata rantai pengajaran. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Pasti bertentangan dengan agama Anda. Di dalam Yohanes 5 nomor 36 Yesus mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau saya boleh menambahkan di dalam kurung, kesaksian bapak-bapak gereja, kesaksian paus-paus Vatikan, kesaksian bapak-bapak pastor, kesaksian para Kristen-Kristen. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian-kesaksian mereka itu. Apa itu? Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan hari ini. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Artinya kesaksian Yesus tentang dirinya, ini kesaksian Yesus loh. Nggak bisa dibantah oleh siapapun. Karena Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Kesaksian Yesus terkait mujizat yang dilakukan, kekuatan yang dia punya, mujizat yang dilakukan, tanda-tanda yang dia punya, itu bersaksi bahwa dia hanyalah utusan Bapa, utusan Elohim. Itu kesaksian Yesus. Selesai di situ. Itu kesaksian untuk Bani Israel muridnya. Sampai kepada Romawi Yunani berubah. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mampu bermukjizat, mampu ini, mampu ini. Romawi tepuk tangan. Oh, dewa kita datang dalam rupa manusia bernama Yesua, Hamasia. Bisa nggak namanya diganti menjadi dewa kita, Zeus? Bisa. Akhirnya lama-lama Zeus jadi Yesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Ajarannya berbeda. Maka muncul pengajaran, kalau Yesus itu benar-benar untuk Roma, untuk Yunani, untuk Belanda, untuk Batak, untuk siapa? Orang Toraja, orang Manado, orang Ambon, orang Papua, NTT. Kalau Yesus untuk mereka-mereka yang saya sebutkan ini, maka tentu ada legitimasi dari kitabnya orang Yahudi. Tapi tidak ada.
Kosong pemberitaan. Tentu Lukas, Matius, Markus, surah-surah Paulus dituliskan untuk orang Yahudi juga. Kenapa? Karena catatan-catatan ini, kitab-kitab perjanjian baru milik Kristen ini adalah kitab pembaharu dari kitabnya orang Yahudi. Sejatinya kitab pembaharu untuk orang Yahudi juga. Tapi kenapa tidak? Kenapa kitab Kristen yang pembaharu kitab perjanjian baru ini tidak diperuntukkan untuk Yahudi? Kenapa? Karena sejatinya ini adalah kitab hanya untuk penyusup, bukan untuk kebenaran. Berbeda dengan Al-Quran, Bung. Al-Quran memang untuk orang Yahudi juga. Tapi orang Yahudi yang tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai pemilik Taurat, pemilik Zabur, pemilik Injil, Bani Israel, telah datang Nabi kami kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk mengajarkan kamu kepada keselamatan. Maka datanglah kepadanya. Di situ ada Al-Quran, di situ ada Islam. Ini seruan Al-Quran. Nah sekarang mana seruan Paulus? Wahai Bani Israel, telah datang kepadaku wahyu dari Roh Kudus, mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Taurat. Sekarang adalah perjanjian baru. Disebutlah Roma, Filipi, Kolose, Galatia dan seterusnya. Mana? Nggak ada. Atau Lukas, wahai Bani Israel. Tidak ada. Yang ada untuk Lukas, Theophilus yang mulia. Nggak ada. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran menyeru mereka, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang Al-Quran untukmu. Mau mereka percaya, terserah. Tidak percaya, terserah. La ikraha fiddin. Nah sekarang mana tulisan Paulus untuk mereka Bani Israel? Nggak ada. Semua tulisan Paulus hanya untuk penguasa kala itu. Siapa itu? Roma. Roma memiliki persenjataan lengkap. Dia adalah berbentuk kekaisaran. Dengan kekuatannya kemudian dia memproklamirkan agama yang mereka resmikan pada abad ketiga, yaitu agama Katolik. Dia resmikan agama itu, kemudian semua daerah jajahannya harus menjadi Katolik, harus menjadi Kristen. Sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia, Portugis masuk ke Indonesia, harus menjadi Kristen, harus menjadi Katolik. Padahal orang Yahudi dengan kitabnya tenang-tenang saja, bos. Kenapa? Tidak ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi untuk diberitakan kepada seluruh makhluk. Layaknya ajaran Paulus dengan teman-temannya. Apa yang salah di sini sebenarnya? Siapa yang salah dan siapa yang kena tipu di sini sebenarnya, Bung? Ini PR untuk gereja, untuk Kristen sedunia. Silakan. Ya, saya jawab itu ya. Jadi kalau Bang Juma katakan seperti itu, kenapa Paulus tidak menyatakan kepada bangsa Yahudi begini dan segala tetek bengeknya? Itu salah besar. Justru apa? Justru ke-12 para murid itu ya, justru juga menceritakan kepada bangsa Yahudi ya. Oleh sebab itulah Alkitab mencatat ketika Petrus berbicara 5.000 orang bertobat. Ya. Ketika Petrus berbicara 5.000 orang bertobat. Lalu kenapa dikatakan Yesus itu menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku? Itu dilakukan juga oleh para murid. Jadi ke-12 murid itu fokusnya tidak hanya ke bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi itu punya bagiannya masing-masing. Itu bangsa Yahudi itu Petrus ya. Jadi mereka itu berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Si murid-murid yang lain itu berbagi ke negara-negara lain, seperti Paulus juga sempat ke Arab, ya. Baru murid-murid yang lain ya menjadi martir di sana, mati di negara lain, sampai ada yang ke India, sampai ada yang ke Asia, ya. Itu menyatakan apa? Untuk menggenapi perintah Yesus, ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena yang untuk di bangsa Yahudi itu sudah ada bagiannya sendiri, yaitu Petrus. Jadi kalau menyatakan kenapa tidak disebarkan, hei bangsa Yahudi begini-beginilah, begini-begini. Tidak seperti itu cara kerjanya, saudara. Ya, tidak seperti itu. Karena sudah ada perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan setiap murid yang memegang perintah itu menjalankan tugasnya masing-masing. Paulus pergi ke negara lain, Yohanes pergi ke negara lain, sampai akhirnya di Pulau Patmos.
Thomas pergi ke negara lain sampai akhirnya dia mati di India untuk menjalankan perintah daripada Yesus itu. Untuk Yahudi itu sendiri sudah ada tugasnya masing rasul yang lain. Jadi tidak bisa diberlakukan seperti perkataan Bang Juma seperti itu. Ya. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, saudara saya, kalau Anda membawa Petrus, Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada umat yang bersunat. Berarti Petrus tidak diutus kepada orang Roma. Prajurit-prajurit Romawi adalah orang-orang yang tidak bersunat. Apalagi Romawi, apalagi sampai ke Roma. Petrus itu diutus hanya kepada domba, kepada Bani Yakub. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengatakan bahwa saya Petrus hanya untuk Yahudi. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 8. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di data 14 dari Galatia 2, orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin murid-murid Yesus diutus kepada orang-orang kafir. Coba Anda bayangkan, seorang wanita Samaria tidak diwajibkan dia bersunat, tetapi Yesus menganggapnya guguk. Baca di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25. Seorang wanita datang, "Tuhan, tolong anakku sakit." Apa kata Yesus kepada muridnya? Sampaikan ke wanita itu, usir dia. Wanita itu diusir, tapi dia tidak mau pergi. Tetap aja dia ikuti Yesus dari belakang. Ini orang yang sesama dengan Yesus loh. Tetap aja ikut. "Tuhan, tolonglah, anak saya kasihan." Apa kata Yesus? "Ibu, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk." Ini orang yang sesama Yesus loh. Apa kata wanita itu? "Benar Tuhan, tetapi bukankah," itu dengarkan, "tetapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Apa kata Yesus? Betul. Berarti Yesus membenarkan wanita non-Yahudi itu sebagai guguk, sebagai pemakan sampah, yang makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau orang yang sama-sama Yesus bertemu langsung nih, ketemu langsung, percaya kepada Yesus, dikatakan guguk, lalu bagaimana dengan Anda? Ya, saya Itu jawab. satu. Sabar, itu satu. Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mendirikan jemaatnya. Jemaat Petrus sudah pasti bukan orang yang tidak bersunat. Kenapa? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, najis orang-orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, najis haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci. Jadi tidak mungkin jemaat yang didirikan Petrus adalah orang Kristen, tidak mungkin. Jemaat Petrus itu adalah praktisi Torah. Mereka yang masuk ke rumah ibadahnya tidak makan babi, tidak guguk, tidak kemudian orang-orang yang bersunat kemudian masuk ke sana melepaskan sendalnya, melepaskan sepatunya, dan tidak melepaskan otaknya. Itu pasti. Seperti itu Bang. Jadi kalau orang sesama Yesus aja disebut guguk, ya ini yang saya katakan di awal. Dari mana kemudian Anda mengatakan ajaran Anda benar? Kitabnya orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi, Yesus hanya untuk orang Yahudi. Lalu Kristen ini dari mana? Silakan. Ya, jadi itulah suatu kelemahan pola pikir yang orang di luar Kristenan ya. Sangat lemah sekali. Kenapa saya katakan sangat lemah? Harus kita lihat ya. Konteks yang Bang Juma katakan seperti itu adalah konteks apa? Jadi jangan langsung mengambil pola pikir seperti itu, menganggap perempuan itu diperlakukan seperti anjing. Itu adalah konteks apa? Yesus itu sering berbicara melalui konteks-konteks bahasa-bahasa memang seperti itu ya. Itu perumpamaan.
Ya, nabi-nabi itu sering berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan. Banyak perkataan-perkataan Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan. Anak yang hilang, ya, tentang perumpamaan-perumpamaan yang lain-lainnya. Itu adalah tentang perumpamaan, yaitu berbicara tentang iman. Ya, itu berbicara tentang iman. Jadi, ya itu pola pikir seperti itu sangat lemah sekali. Ya, makanya saya katakan untuk membaca ayat Alkitab itu tidak bisa menggunakan pola pikir sembarangan. Alkitab itu akan menjawab Alkitab itu sendiri. Ya. Kalau konteks seperti itu berbicara tentang perumpamaan. Artinya apa? Artinya sama seperti Yesus ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria. Ya. Itu konteksnya sama. Itu berbicara tentang perumpamaan. Memang Yesus itu sering berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan. Jadi bukan berarti langsung mengambil kesimpulan kami langsung dianggap umat-umat di luar Yahudi itu seperti guguk. Salah besar. Salah besar. Jadi itulah pelajaran yang harus kalian ambil untuk menjawab untuk mengambil ayat Alkitab itu. Jangan mencuri satu ayat lalu menggunakan dengan pola pikir sendiri, karena Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara harafiah seperti itu. Ya, Alkitab itu adalah buku yang sangat luar biasa bagi kami, ya, karena Alkitab itu akan menjawab ayat Alkitab itu sendiri. Back to the Bible, itu sangat jelas. Dan lalu masalah yang kedua tadi masalah Petrus, ya, masalah Petrus, ya, saya katakan tadi kan Petrus itu diutus untuk bangsa Yahudi, bukan bangsa Romawi, ya. Petrus diutus untuk melayani bangsa Yahudi, makanya saya katakan tadi ketika Petrus berbicara khotbah dia pertama kali, 5.000 orang bertobat, ya. Jadi sudah sangat jelas. Petrus itu memang diutus untuk bangsa Yahudi. Makanya saya katakan tadi, setiap para murid itu memiliki tugasnya masing-masing. Bangsa Yahudi itu sudah ada yang pegang, bangsa-bangsa yang lain itu dipegang oleh rasul-rasul yang lain. Seperti itu aja, sangat simpel untuk saya jawab. Terima kasih. Iya, jadi kalau Anda mengatakan saya salah mencuri data, saya katakan justru agama Anda yang mencuri kitabnya orang Yahudi, dan Anda belum menyelesaikan itu, saudaraku. Oke, Anda belum menyelesaikan tugas Anda. Kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda nempel di kitab saudara? Ya, itu saya jawab. Ya, Jawabannya apa? Di mana ada ayat kitab bangsa Yahudi itu hanya khusus bangsa Yahudi? Di mana? Tolong sebutkan datanya. Mazmur 147. Perhatikan konteksnya ya. Ya. Mazmur Mazmur berapa? Lah, kok baru tanya tadi katanya sudah paham konteks, baru mau tahu. Enggak, biar saya bantah maksudnya. Mazmur berapa? Gitu. 147, Bang. 147 ayat. Siap. Satu perikop aja. Biar tahu. Iya. Heeh. Judulnya adalah kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Seperti Siap. itu. Oke. Nah, silakan. Jadi, kitab Mazmur, ya, ini saya perlu mengajarkan. Kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian. Amsal adalah kitab-kitab puisi. Mazmur juga adalah tahu. Itu kitabnya orang Yahudi, tahu. Itu bukan kitabnya Kristen, Pak. Silakan. Yahudi. Ya. Lalu kitabnya siapa? Kitab Mazmur itu adalah kitab pujian-pujian. Iya, tapi punya Yahudi. Gitu loh. Maksud saya adalah harus diperhatikan kok mana ayat yang berbicara tentang kitab Yahudi itu tidak bisa diambil. Mana ya? Iya, dengarkan. Saya ngajar Bapak, meskipun saudara saya ini pendeta, saya ngajarin Pak Pendeta sekarang. Di data 19-nya, dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Romawi dan Yunani tidak termasuk di sini, Bang. Lalu hubungannya dengan Kristen apa? Hubungannya dengan pertanyaan Bang Juma tadi apa? Nah, ini saya katakan, kenapa di dalam agama Kristen ada kitabnya Yahudi? Oh, seperti itu. Lah iya, kok pura-pura nggak tahu, abang.
Oke, kalau seperti itu, maka saya menjawabnya cukup simpel. Kenapa kami Kristen menggunakan perjanjian lama sebagai sebagai kitab kami? Karena apa? Ketika Yesus datang, ya, Yesus juga mengambil ayat-ayat dari perjanjian lama sebagai cerita tentang nubuatan, ya. Kenapa kami menjadikan kitab perjanjian lama itu sebagai kitab kami? Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama juga tertulis menceritakan tentang nubuatan Yesus, menceritakan tentang nabi-nabi yang dibawa oleh Yesus, menceritakan tentang nubuatan-nubuatan kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Lalu menceritakan juga tentang nubuatan akhir zaman yang tertulis juga di kitab Wahyu. Nah, jadi kitab perjanjian lama itu saling terhubung dengan perjanjian baru. Nah, berarti apa? Berarti sudah sepantasnya lah kita mengambil kitab itu. Bukan secara langsung kami mencuri kitab Yahudi. Tidak, itu bukan secara fasih tentang kitabnya Yahudi. Tidak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tetapi apa? Tetapi Yesus pun mengambil sendiri ketika Yesus masih sebelum dia terjun ke dunia 3,5 tahun pelayanannya, ya, Yesus juga, dan sebelum dia terjun ke dunia pelayanan selama 3,5 tahun, dan ketika dia sedang di dunia pelayanannya selama 3,5 tahun, ketika Yesus berbicara di bait suci, ya, dia juga mengambil ayat-ayat di perjanjian lama, di kitab Talmud, di kitab perjanjian lama, ya. Jadi sudah sepantasnya lah kitab yang sama pun kami ambil, kami jadikan satu dengan perjanjian baru, karena perjanjian lama dengan perjanjian baru itu satu. Ayat perjanjian lama itu juga diambil dari perjanjian baru, berbicara tentang juga di perjanjian baru. Apa yang diajarkan Yesus di perjanjian baru, apa yang dinubuatkan tentang Yesus juga ada di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Seperti itu aja. Jadi bukan kami mengambil kitab Yahudi, tidak ada ayat tertulis kami orang Kristen mengambil kitab Yahudi lalu menjadikannya sebuah kitab. Tidak ada seperti itu. Terima kasih. Aduh, saudaraku ini. Jadi gini loh. Anda tadi mencari mana datanya bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kutunjukkan data. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub. Berarti setelah Yakub apa? Taurat, Zabur, Injil. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini coba dipikirkan dulu ini. Bapak adalah saudara saya ini adalah seorang tokoh di gereja. Ini pikirkan ini. Hukum-hukumnya hanya untuk Israel. Ketetapannya untuk Bani Israel. Dan kalau Anda membaca Ulangan 30 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya itu adalah hak milik keturunan Yakub. Lalu Anda siapa? Kristen ini siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita di sini siapa? Roma, Yunani, Batak, Toraja, NTT, Timur Leste. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ini miliknya orang, Bang. Jangan diambil. Ini punya agamanya, orang punya. Di dalam bahasa Ibrani disebut morasa. Morasa itu spesial untuk mereka keturunan Yakub. Ini Kristen dari mana munculnya? Kok tiba-tiba ngambil kitabnya orang? Anda mengatakan Yesus itu juga mengambil. Lah, Yesus keturunan Yakub. Yesus Bani Israel. Ini memang dia datang untuk itu, menggenapi untuk itu.
penggenapannya untuk Israel. Kalau Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menggenapi untuk Bani Israel, bukan menggenapi untuk Romawi, Yunani, bukan untuk Goyim. Makanya tadi wanita itu disebut Gogok. Anda mengatakan itu adalah majas, gaya bahasa, itu perumpamaan. Waduh, berarti Yesus mengumpamakan orang-orang di luar Yahudi, diumpamakan seperti Gogok. Kita tidak bisa mengelak. Ini fakta. Kitabnya agama Yahudi hanya untuk Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Siapa serigala pada zaman Yesus? Roma, Yunani, penjajah. Salah. Nah, loh, lalu siapa yang dianggap serigala, Bang? Di mana Anda mengambil serigala itu dijadikan Romawi? Oke, baik. Saya kasih data ya. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Datanya Yeremia 23 nomor 2. Yeremia 22 23 nomor 3 nomor 8. Endingnya di mana? Endingnya di Yeremia 50 nomor 17. Apa yang dikatakan di sana? Yang disebut domba adalah Bani Yeremia 50:17 adalah Bani Yakub. Israel adalah seperti domba. Ini yang berserak kemudian diusir, dihukum oleh Allah, itu adalah domba-domba Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Bung. Ya, lalu bagaimana dengan perkataan Yesus, aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, domba-domba maksudnya Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel. Salah besar. Loh, tolong tunjukkan satu nama murid Yesus yang orang Roma, coba. Salah besar. Hah? Kok salah? Yang disebut domba itu Bani Yakub. Coba lihat ini. Saya bacakan data-datanya ya. Katakan ya, Anda meminta sebutkan pengikut Yesus dari orang Roma. Ya. Jenderal Panglima apa itu Romawi Nikodemus. Dia mengikut Yesus. Di mana? Di mana dia dikatakan bahwa Nikodemus itu adalah murid Yesus? Dia pengikut Yesus. Iya, saya katakan sebagai muridnya di mana? Yang menjadi pengikut itu adalah murid. Murid itu apa? Iya, saya katakan kepada saudara, Nikodemus di mana dikatakan Nikodemus di sana? Di mana sebagai murid Yesus itu di mana? Sedangkan Nikodemus itu adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Yang ngajarin Anda siapa? Siapa yang mengajarin Anda Nikodemus itu orang Romawi siapa? Siapa, Bang? Dia itu adalah termasuk bagian daripada orang Farisi, Nikodemus itu. Bahkan dia dicatat sebagai pemimpin agama Yahudi dan termasuk kelompok daripada orang Farisi. Dia memang duta besar, tapi dia adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Yang orang Romawi itu adalah Pilatus. Itu orang Romawi. Tapi kalau Nikodemus itu orang Yahudi. Ayo, mana coba tunjukkan saya. Tidak ada, Bung. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Domba-domba yang dimaksud Yesus adalah Bani Israel. Waspadalah kepada serigala. Serigala adalah negara penjajah Roma. Sampai hari ini loh. Klub bola Roma itu lambangnya serigala sampai hari ini. Anda harus tahu itu. Ya, Bani Israel adalah domba, Romawi penjajah waktu itu adalah serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ini hadiah buat Anda untuk Anda ajarkan kepada jemaat di gereja. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka bertaubat, engkau jadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya
orang Farisi yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama, hanya Paulus. Apa agama yang didirikan oleh Paulus? Hari ini disebut Kristen. Jadi yang menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 adalah Paulus. Apa agama yang didirikan Paulus? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah adalah tokoh dari Nasrani. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Agama apa yang didirikan oleh Paulus? Nasrani. Apa itu? Kristen. Apa kata Yesus? Celakalah engkau, orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani. Munafik. Menjelajahi daratan. Di mana dia menjelajahi daratan? Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Menyeberangi lautan. Di mana dia menyeberangi lautan? Baca Kisah Para Rasul 27. Satu perikop Anda baca. Lalu mentobatkan orang. Dia mentobatkan, ada yang bernama Damaris, ada yang bernama Dionysius. Banyak orang ditobatkan oleh Paulus. Baca Kisah Para Rasul 17. Data 16 sampai 34. Endingnya baca di Matius 23 nomor 36. Apa itu? Bahwa penyesat antikristus yang mendirikan agama di luar Yahudi itu sesaman dengan Yesus. Baca Matius 23 nomor 36. Siapa orang ahli kitab? Orang Farisi yang mengaku orang Yahudi, mengaku orang Romawi, mengaku orang Yunani, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama selain daripada agama Yahudi. Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu hadiah buat Anda. Silakan. Ya, jadi ketika Anda berkata bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, ya, bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel sendiri menolak mereka. Ya, itu yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Sedangkan bangsa Yahudi saja menolak mereka. Lalu bagaimana Anda bisa berkata Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel? Ya, itu yang harus Anda ketahui terlebih dahulu, Bang Juma. Nah, lalu yang kedua adalah tentang Yesus adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik, tentu domba-domba akan mengenal suaranya. Ya. Ya, kami ini adalah domba-dombanya. Kami adalah pengikut. Kami adalah anak. Ya, kami adalah anak daripada Yesus, anak Tuhan. Ya, anak raja. Orang Kristen itu dikatakan adalah anak Tuhan, adalah anak raja. Ya, kami adalah pengikut Kristus. Ya, sebagai pengikut akan mengenal suara gembalanya. Ya, sama seperti saya adalah seorang pendeta, juga pengikut jemaat saya pun tentu akan tahu pengajaran saya seperti apa, suara saya seperti apa. Ya. Jadi Yesus itu tidak hanya diutus khusus untuk bangsa Israel, khusus bangsa Yahudi. Kenapa dia dikatakan kenapa dia datang di bangsa Yahudi? Karena dia untuk menggenapi nubuatan-nubuatan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Kenapa dia dilahirkan di Bethlehem? Untuk menggenapi semua perkataan-perkataan di Perjanjian Lama, bahwa dari keturunan Daud lah akan muncul seorang Mesias itu kan. Nah, ya itulah dari keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Oleh sebab itulah dia dilahirkan di Bethlehem. Tapi bukan berarti dia hanya dikhususkan untuk bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel sendiri saja menolak dia sangat keras. Itulah dikatakan sebagai nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama, seorang nabi akan tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Ya, sama seperti nabi-nabi yang lain tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Tidak usah jauh-jauh, Musa sekalipun bangsa Israel menolak Musa, ya. Banyak yang menolak Musa sehingga bangsa Israel berani membangun patung dari emas yang berbentuk berbentuk lembu, dijadikan sesembahan buat mereka, ya. Itu untuk menggenapi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama.
Itulah makanya Yesus juga berkata seorang nabi akan tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Sama seperti Yesus, Yesus pun tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Ya, jadi apa? Oleh sebab itulah bangsa apa Yesus menyuruh semua para rasul untuk menyebarkan berita Injil ke bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena kami ini orang Kristen adalah ranting-ranting dari satu pokok pohon anggur, yaitu Yesus adalah pokok anggur kami, dan kami ini adalah ranting-rantingnya. Seperti itu dia, pemirsa. Terima kasih. Oke, Bung. Saya rada-rada ini mendengarkan penjelasan saudara saya ini ya. Anda kemudian menarasikan diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Israel. Anda nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Itu bagi saya kalau orang sudah tahu data, itu memalukan, Bung. Bagaimana mungkin kemudian ketika Anda menarasikan orang-orang Yahudi menolak Yesus, Al-Quran mengatakan memang seperti itu. Setiap datang Nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Yesus datang diolok-olok lagi. Lalu puncak pengolok-olokan Yesus terhadap pengelolaan Yahudi terhadap Yesus, dilantiknya Yesus menjadi Tuhan. Itu puncaknya tuh. Yesus dilantik menjadi Tuhan. Diajarkan kepada agama lain, kepada bangsa lain. Bangsa lain menerima ajaran itu. Berketepatan dengan Roma memang mengajarkan dewa-dewa nuzul menjadi manusia. Coba Anda lihat di Hezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku, dan kelakuannya tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan keluhanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, oleh karena segala perbuatanmu yang keji yang kuperbuat terhadapmu, dan belum pernah kuperbuat kepada bangsa lain. Sebab itu di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan makan anaknya, anak-anak akan makan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau, wahai Yerusalem. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu aku matikan kena penyakit sampar, mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan murka sebesar ini, tiba-tiba muncul dia datang menjadi Tuhan, jadi manusia, dibunuh oleh manusia yang sudah dikutuknya sedemikian rupa. Nggak mungkin. Ini Tuhan murkanya minta ampun kepada Yerusalem. Ini sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu di hadapan mereka daripadamu. Engkau akan menjadi buat celaan dan cercaan, menjadi peringatan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dalam kemurkaan dan kemarahanku, di dalam pengajaran kemarahanku. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ini Tuhan bersumpah ini untuk Yerusalem. Tiba-tiba dalam kemarahannya dia keluar dari rahim. Mati lagi, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa-dosa orang. Aduh, ini apa namanya ini, Bang? Ini apa?
Tiba-tiba dengan kasihnya dia datang menjadi manusia. Ingat di Filipi 2 tadi, Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Elohim mengosongkan dirinya, tidak menganggap diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya manusia, dia taat sampai mati di atas tiang salib. Ini apa ajaran kayak begini? Tuhan murka semurka-murkanya, tiba-tiba dia datang untuk menjadi manusia, lalu kemudian dia meninggalkan ketuhanannya, menjadi kosong sama seperti manusia, lalu taat lagi dia sampai mati. Apa ini? Ini apa ini? Ajaran yang begitu bertentangan antara ajaran Tuhan kepada Bani Israel dengan ajaran Kristen terhadap Tuhannya Bani Israel. Makanya saya katakan, dari mana kitabnya orang Yahudi ini kok bisa nempel di agama Kristen? Ini yang belum diselesaikan. Anda mengaku domba. Saya katakan, aduh, yang disebut domba itu adalah keturunan Yakub dari keempat istrinya yang dia poligami, melahirkan 12 anak. Al-Quran menarasikan itu. Yes, Allah memilih mereka. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 aqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah memilih ke-12 Bani Israel sebagai bangsa yang diistimewakan. Nabi Musa dipilih sebagai manusia yang dilebihkan pada masanya. Lalu Allah mengatakan, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian. Dari Mesir, dari Fir'aun dibebaskan, dari penindasan dibebaskan, diberikan tanah yang dijanjikan diberikan, semua kemegahan, kemudahan diberikan kepada mereka, dimanja dan dimanja. Tetapi mereka selalu ingkar kepada Allah. Lalu kemudian Allah murka. Di Al-Quran mereka dilaknat. Di kitab saudara, di kitab Yahudi yang Anda ambil, itu jelas di Hezkiel 5, satu perikop. Hujatan Allah, cacian Allah Elohim kepada Bani Israel itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tiba-tiba muncul agama Kristen. Tuhannya Yahudi menjadi manusia, mati dibunuh oleh orang Romawi, lalu bangkit di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Tuhan Elohim mati untuk bangkit kembali menjadi Tuhan. Ini ajaran apa ini? Ajaran Kristen. Makanya Kristen, Bung, sudah 2000 tahun tidak pernah tak satu tempat ibadah dengan Yahudi. Karena menurut Kristen, menurut Yahudi, Kristen ini adalah ajaran pagan. Ajaran pagan. Orang Yahudi tidak ada satupun dari mereka yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, mengajarkan Katolik, mengajarkan Protestan, gak ada. Kenapa? Mereka sadar agama mereka bukan agama syiar. Agama mereka hanya untuk keturunan daripada Yakub. Jadi percuma mereka mengajarkan kepada orang lain, kecuali kepada Bani Yakub, Bani mereka, keturunan mereka, baru mereka ajarkan. Biar Anda bertetangga serumah sekalipun, Anda tidak akan diajarkan oleh mereka tentang Taurat. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka paham Tauratnya hanya untuk keturunan Yakub. Kalian bukan keturunan Yakub. Anda sekolah sama orang Yahudi, satu kamar ngekos, sampai kerja, sampai beranak cucu, bahkan sampai meninggal, dia tidak akan pernah mengajarkan Anda Taurat. Kenapa? Mereka paham Taurat itu hanya untuk yang punya darah Yakub. Kristen Roma Yunani, agama Kristen di Indonesia itu asalnya dari Roma, dari Yunani, nyebrang ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia, nyebrang ke Portugis, Portugis masuk ke Indonesia. Nenek moyang saudara-saudaraku menganut ajaran mereka, padahal endingnya hanya dari Roma, bukan dari Yahudi. Murid Yesus tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Demikian. Ya, Ya, silakan. Ya, Bang. Alam Ya. Yesua, lanjut. Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia, ya. Ya, jadi yang harus dipahami itu adalah Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia. Artinya apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi siapapun yang mengikut Kristus itu disebut Kristen, ya. Seperti itu aja simpelnya. Nah, lalu masalah dari yang dibawakan oleh saudara Bang Juma, dikatakan Tuhan Yesus begini, mati begini, kenapa pantas dituhankan? Ya, kok Tuhan Yesus itu dilantik? Siapa yang melantik? Tidak ada yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab.
Salah satu contohnya paling nyata adalah Thomas. Thomas ketika bertemu dengan para murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan ke lambungnya, aku sekali-kali pun tidak akan percaya. Lalu muncullah di situ Yesus. Langsung apa perkataan Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu adalah bukti yang nyata. Lalu perkataan yang paling jelas adalah perkataan dari Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Itu sudah sangat jelas. Yesus sendiri juga menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu tidak pernah menyatakan untuk kepada murid-muridnya, lantiklah aku sebagai Tuhan. Hahaha, itu salah besar. Kalau Anda mengambil konsili Nicea atau konsili-konsili apapun itu yang menuhankan Yesus, oh itu hanya itu yang kalian jadikan senjata untuk menyerang ketuhanan Yesus. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya, tidak bisa seperti itu. Mereka juga ketika konsili-konsili itu tidak melantik Yesus sebagai Tuhan kok. Tidak ada perkataan di situ melantik Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi Yesus dinyatakan sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab. Ya, banyak ayatnya di Alkitab. Lalu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan juga jelas ya, ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 14 itu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi, Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Handi dan kawan-kawan Kristenku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rapat Itu sudah, Aki Ardiansa mau naik katanya. Aki Wanwan. Yuk dilanjut Rapatnya silakan. masih Army of berlangsung, Jesus. Ya? Rapat masih Udah berlangsung. beres Gurunda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mi, Army. ya, silakan. Noise. Silakan. Boh, Bang Handi kemana? Mental. Entar. Dinaikkan Lanjut lagi. dulu Bang Ardi. Lanjut dulu. Loh, kok di mute si Army of Jesus? Kenapa arminya baru ada sekarang? Pas disalib kemana arminya? Ya, sudah selesai. Saya sudah selesai berbicara kok. Oke, baik. Oke. Jadi saya katakan Yesus itu Tuhan Anda, oke, tapi bukan Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi. Yang bermasalah kitabnya Yahudi Anda ambil, kemudian Anda punya Tuhan sendiri. Ini yang bermasalah ini. Kenapa Anda tidak menuhankan Tuhannya Yahudi aja? Kalau memang Anda merasa Anda adalah domba, silakan aja jadi domba. Tapi Tuhannya Yahudi dong yang Anda sembah. Jangan Tuhannya Roma. Jangan Tuhan lantikan mereka. Anda mengatakan tidak dilantik. Di dalam Roma 14 nomor 9, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara. Apa yang dikatakan di sana? Yesus, untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Apa itu? Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Lalu kapan dia Tuhan? Setelah dilantik oleh Paulus. Di mana pelantikannya? Pada saat dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Ini data bung di dalam kitab Anda sendiri. Anda seorang pendeta, diajarin sama apologet Islam. Kan lucu. Kemudian ketika Anda bernarasi, bukti Yesus itu Tuhan, ada di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Jangankan Wahyu, Lukas aja, surah-surah Paulus saja tidak pernah dikenal oleh Yesus. Di dalam Markus kitab saudara, Markus 4 nomor 11, ya jelas, dikatakan apa di sana? Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus loh yang memberitakan itu. Loh, kenapa kemudian yang diberitakan bukan Injil Allah? Justru yang diajarkan ini adalah apa? Yang diajarkan kemudian adalah Injil Wahyu, kitab Wahyu. Ini apa ini kitab Wahyu ini? Lalu kemudian ketika Anda memaksakan kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 8, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu artinya bukan awal dan akhir. Ayo belajar. Tadi saya sudah kasih hadiah di Matius 23 nomor 15. Di situ yang mendirikan agama Kristen adalah orang Farisi, orang celaka.
Orang terkutuk itu yang mengajarkan ajaran Kristen, Matius 23 nomor 15. Orang munafik. Itu oleh-oleh buat Anda. Oleh-oleh kedua, Alfa dan Omega. Alfa itu bukan artinya awal, Omega bukan artinya akhir. Alfa itu adalah abjad dari Yunani. Apa itu huruf A? Dan Omega itu adalah huruf Ya dalam abjad Yunani. Kalau Anda ingin mengatakan awal dan akhir, di dalam bahasa Yunani itu adalah arche kai telos, awal dan akhir. Tapi ternyata di Wahyu dalam original teksnya, itu di dalam kurung tertulisnya arche kai telos, bukan pernyataan daripada Markus. Ya, sekali lagi saya katakan, bukan Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu, tapi Markus. Nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yohanes murid Yesus tidak mungkin sampai ke sana, ke Pulau Patmos, nggak mungkin, karena dilarang oleh Yesus, jangan ke bangsa lain. Jadi sekali lagi saya katakan, Alfa dan Omega itu bukan awal dan akhir. Alfa itu adalah A, O itu adalah Ya, abjad terakhir dari bahasa Yunani, dari abjad Yunani. Kalau awal dan akhir bahasa Yunani-nya adalah arche kai telos. Ya. Jadi Yesus itu adalah A dan O. Apa itu A dan O? AO. Yesus adalah AO. Apa itu AO? Enteh, nggak tahu, nggak ngerti. Cuman ditambahi arche kai telos. Yesus adalah alfa dan awal dan akhir. Wah, ini penambahan di original teks. Sudahnya dia itu bukan sabda Yesus, sudahlah itu bukan firman Tuhan, ditambah lagi pesisipan, ada lagi dalam kurungnya arche kai telos. Jadi, saudaraku, ini kita edukasi aja. Kenapa kami mengatasnamakan diri kami sebagai apologet? Karena kami membela imannya Kristus, imannya Yesus yang dipelesetkan oleh Roma dan Yunani sampai ke Nusantara dan diimani oleh saudara-saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Saya menjawab, Anda sangat salah besar kalau tadi berkata tidak mungkin Yohanes itu sampai di Pulau Patmos. Apa datanya? Data sejarah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Ya, data sejarah itu tidak bisa dibohongi. Di Pulau Patmos itu data sejarahnya ada, Yohanes pernah di sana. Jadi kalau berbicara itu jangan memframing, ya, jangan memframing sehingga kenyataan yang ada di Alkitab itu tidak seperti apa yang tertulis, ya. Kalau berbicara fakta data sejarah itu memang Yohanes itu memang dibuang ke Pulau Patmos, itu sangat jelas, ya, data sejarahnya ada. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, coba Anda lihat di dalam Yohanes 21. Data 24 sampai 25. Yohanes murid Yesus yang menyatakan kesaksiannya kepada pengarang kitab Yohanes. Berarti penulis kitab Yohanes bukan Yohanes. Kalau kitab Yohanes bukan ditulis murid Yesus anak Nikodemus, apatah lagi kitab Wahyu. Itu loh cara belajarnya. Sejarah apa yang Anda ingin sajikan di sini? Bahwa murid Yesus bernama Yohanes sampai ke Pulau Patmos, mana? Tunjukkan sejarahnya. Paling catatan Bible. Tak ada itu, Bu, nggak ada. Makanya saya katakan kepada saudara, berat. Kenapa berat? Karena sejatinya ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Anda mengatakan yang disebut Kristen itu adalah murid Yesus. Bukan. Murid Yesus itu tidak sampai ke Antioquia selain Barnabas. Itu pun Barnabas memanggil Saulus menurut cerita Kisah Para Rasul, kita tidak tahu kebenarannya karena itu catatan Lukas. Lukas siapa? Lukas asistennya Paulus. Jadi semua serba abu-abu, tidak ada kebenaran absolut di situ, tidak ada. Lukas menceritakan Barnabas bersama dengan Saulus sampai ke Antioquia. Di sana mereka melakukan bertentangan karena Paulus mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, yang pertama kali disebut sebagai murid di sana adalah orang-orang yang menjadi pengikut Paulus. Dan murid-murid ini setelah setahun bersama Paulus disebutlah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Kenapa disebut Kristen? Karena Paulus mengajarkan tentang Yesus. Di dalam
Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat, karena penyesat itu kemana-mana akan membawa namaku. Paulus sampai ke Roma, sampai ke Arab, sampai ke Antioquia, dan seterusnya, membawa-bawa nama Yesus. Matius 24 nomor 26 dikatakan, waspadalah kepada pengajar palsu yang akan berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Bertemu Mesias di dalam bilik. Siapa yang di gurun Damsik mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Siapa yang di dalam bilik penjara mengaku bertemu dengan Yesus dengan menulis surat-surat? Paulus. Tergenapi semua. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Paulus. Siapa yang berasal dari tokoh Nasrani? Paulus. Siapa yang ahli kitab? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Semuanya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Ingat, di dalam Lukas 21, penyesat itu datang. Waspadalah. Dia akan mengajarkan, dia akan membawa namaku dan mengatakan, akulah Tuhan, akulah dia. Ego eimi. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Paulus. Tetapi di dalam data 12-nya di Lukas 21 dikatakan begini. Namun sebelum penyesat itu datang, sebelum dia membawa namaku, sebelum dia nyamar-nyamar seperti domba sang serigala ini, lebih pertama dia menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Nah, siapa pelakunya? Paulus. Satu lagi. Di dalam Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, dikatakan satu-satu, dia ramalkan anaknya satu-satu, dia nubuatkan anaknya satu-satu, sampailah masanya ke Benyamin. Apa dikatakan oleh Yakub kepada Benyamin? Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Malam hari dia merampok, pagi hari dia membagi-bagikan. Nah, siapa keturunan daripada Benyamin? Ternyata Paulus di dalam Roma 1 nomor 11 dia katakan, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Apa yang terjadi? Apakah nubuatan Yakub terhadap keturunannya betul? Betul. Paulus mencuri ajaran Romawi, ajaran Yahudi, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Sah. Anda tidak bisa lolos dari situ. Anda tidak bisa lolos. Semua nubuatan perjanjian lama, perjanjian baru tentang penyesat, serigala yang nyamar seperti domba jatuh ke Paulus. Mau kemana lagi Anda? Nggak ada. Makanya susah Anda itu untuk mencari korelasi benang merah antara orang Yahudi dan Kristen. Susah. Karena satu ajaran serigala, satu ajaran domba. Nggak nyambung dia. Hanya orang Islam yang awamnya bisa dibodoh-bodohi oleh Kristen. Kalau Islam yang paham, apologet yang mengerti tentang Bible, tidak akan mungkin dia menjadi murtad. Tidak akan mungkin, kecuali dia lagi dalam keadaan lapar, atau dia dalam keadaan birahi, dan tidak memiliki iman Islam. Itu, silakan. Sapa dulu, Camor, selamat malam. Lanjut Bang Armi. Silakan. Shalom, selamat malam. Masya Allah. Bang Armi, silakan. Nanti Camor boleh bantu jawab ya, silakan. Pak Pendeta. Iya, kasih kesempatan yang lain untuk berbicara dulu. Oh, boleh. Iya. Boleh Camor, silakan. Yang dipermasalahkan Bang Zuma apa ya? Soalnya saya ini terus terang nih. Apa diam ya? Waktu Ya, Camor ngomong Bang. Camor gedein aja suaranya, nggak apa-apa. Lanjut. suaranya gede. Ini udah gede tes. Nah, mantap. Lanjut. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini saya berhadapan di komal raksasa-raksasa apologet Muslim ini. Malu. Saya sebenarnya malu mau masuk ini. Bang itu kan dapat undangan ya. Lanjut. Iya, makanya saya sebenarnya agak-agak ini kelas bulu mau lawan kelas berat gitu. Enggak, kayaknya saya sungkan gitu loh. Oke, gini aja, saya mau bertanya sama Bang Zuma. Sebenarnya yang dipermasalahkan selama hampir 2 jam nih ya, ditekannya di mana Bang Zuma? Oke, baik Bang, Singkat baik, aja. baik. Oke. Yang sedang kita bahas ini Bang, kitab
yang datang kepada para nabi dari keturunan Yakub itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Elohim hanya untuk Bani Israel tok. Kenapa tiba-tiba muncul di agama Kristen? Kristen mula-mula yaitu Roma, kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya mereka. Itu yang jadi permasalahan, Bang. Silakan. Oh gitu. Jadi gini ya, ada riwayat di dalam kitab suci kami tuh. Kenapa kita orang-orang Goyim itu sekarang menggunakan kitab Tanakh, para nabi, Mazmur dan Zabur, kan kayak gitu persoalannya. Jadi memang kita itu mengikuti apa yang ada yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di Galilea, di sinagoge, dia masuk lalu diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, dari situ dibacakan. Lalu kita lanjut lagi bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen berpisah dengan orang-orang Yahudi itu tahun 135 sebelum Bait Allah itu diruntuhkan oleh tentara Roma tahun 70. Antara Kristen Rabinik dengan Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama ibadah. Itu bisa kita lihat ketika Rasul Petrus, Yohanes, dan ketika Rabi Saul ketika habis pelayanan ke kota-kota di sekitaran Efesus, dia balik membawa persembahan dan memberikan nazarnya di dalam Bait Allah gitu. Jadi waktu Bait Allah itu ada, orang Kristen, orang Yahudi sama ibadahnya. Kitab sucinya sama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu yang dipegang. Makanya kami mewarisi tradisi suci itu. Kami pakai semuanya apa yang telah dilakukan oleh para rasul, terlebih khusus yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus menggunakan kitab-kitab perjanjian lama, ya kita lanjutkan. Karena di dalam perjanjian lama itu terisi banyak sekali menceritakan tentang Tuhan yang akan menyelamatkan manusia, seperti itu. Kayak gitu, Bang. Oke, sebelum ke teman yang lain, terima kasih atas sanggahan ya saudara saya Camore. Jadi gini, ya, gini Bang, data yang Anda sajikan itu adalah klaim sepihak. Kenapa saya katakan klaim sepihak? Kita tidak perlu tidak usah mengambil data eksternal. Data-data yang Anda genggam setiap saat aja dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 21, data 28, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya, itu ya, oke, sabar dulu, sabar Bang. Sabar. Biar enak, biar jangan saya kan ngomong. Saya belum sampai kepada poinnya padahal, Bang. Saya udah dapat. Maksudnya ini bukan poinnya, itu cuman pengantar. Itu cuman pengantar, sabar dulu, sabar. Jadi kalau Anda mengatakan kami berpisah di abad kedua, itu mustahil. Kenapa? Orang Yahudi haram hukumnya memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke bait suci mereka. Haram hukumnya. Haram, gak boleh. Yesaya-Yeskel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Gak boleh. Ya, benar. Gak boleh, itu gak boleh. Itu perintah di dalam kitabnya orang. Lalu kemudian Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwasanya orang-orang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir dan dia tidak boleh kemudian makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Ya, benar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan satu tempat ibadah? Nggak mungkin. Orang Yahudi tidak mungkin masuk bersama dengan orang-orang yang tidak yang tidak tahir. Mereka ada orang-orang tahir, Bang. Mereka orang yang masuk ke tempat ibadah, mereka melepaskan sendal, mereka wudu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, lalu kemudian mereka masuk ke dalam tefila, tidak melakukan prosesi yang dilakukan oleh gereja. Nah mungkin
Tempat ibadah saudara adalah perkumpulan orang-orang tidak bersunat dan pemakan babi. Mereka tidak, haram hukumnya masa satu tempat Sudah. ibadah. Jadi itu cerita yang diceritakan sepihak. Belum. Tidak diceritakan di tempatnya orang Yahudi. Silakan. Sudah, oke. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di Komal ini, saya khusus untuk mungkin ada teman-teman saya yang Kristen di bawah, mereka supaya bisa paham. Ya, apa yang dinarasikan, yang direwayatkan oleh Bang Zuma itu benar ada di kitab suci. Namun kebenaran yang diungkapkan oleh Bang Zuma itu merupakan fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang pada zaman Rabi Saul itu. Mereka memfitnah agar Rabi Saul ini bisa dibunuh. Karena betul kata Bang Zuma, tidaklah boleh orang yang tidak bersunat itu berada di dalam bait Allah. Tidak bisa itu nggak bisa, itu nggak dibenarkan. Bang Zuma pada poin itu benar, tetapi Bang Zuma melupakan satu hal, bahwa sesungguhnya ungkapan itu yang berkata Rabi Saul telah membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait Allah. Nah, itu merupakan fitnah yang pada zaman itu. Saya bukan mengatakan Bang Zuma sedang memfitnah, bukan. Orang pada zaman Rabi Saul itu, ya seperti itu jawabannya. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya, saudara, Anda membawa Rabi Saul. Yang diceritakan ingin dibunuh ini adalah Paulus. Iya, Bang Zuma gini. Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya. Saul itu nama keyunaniannya. Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Oke, gitu ya. Jadi saya pikir nabi kecilnya orang Yahudi. Saulus yang Anda maksud Saul. Jadi gini. Saul. Ya, jadi sebentar. Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya dari suku Benyamin. Oke. Lalu nama Saulus itu Paulus. nama Yunaninya Bang Zuma. Oke, sudah. Lalu Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Jadi pada zaman itu memang satu orang bisa memiliki beberapa nama dan bisa juga memiliki kewarganegaraan ganda. Oke, dilanjutkan Bang Zuma. Ini kenapa Anda mengatakan ini fitnah? Yang saya katakan fitnah itu bukan Bang Zuma fitnah. Oke, sudah clear ya. Tapi yang memfitnah orang pada saat itu, Paulus ketika dia sedang menyelesaikan nazarnya, dia harus membayar nazarnya ke dalam bait Allah karena mereka melihat Rabi Saul ini adalah orang yang patut untuk dibunuh karena Rabi Saul telah menyangkali ajaran Musa dan bukan menyangkali, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang ada di bait Allah itu menggunakan orang-orang di sekitar itu yang bukan daripada kaum imam itu memfitnah mereka. Oke, kayak gitu ya Bang Zuma riwayatnya ya. Kalau Bang Zuma nggak fitnah, Ya, memfitnah orang-orang yang ada di sana. Kalau saya mengatakan itu bukan fitnah. Sekarang gini, menurut saudara, apakah orang-orang Yunani ini orang bersunat? Oke, gini ya. Orang Yunani pada saat itu tidak masuk ke dalam bait Allah. Itu sudah tidak masuk. Lalu yang Anda sebutkan tadi itu beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi di mana? Yang di mana maksudnya gimana? Anda kan mengatakan kami berpisah dengan Yahudi. Oh, gini. Kapan? Jadi, satu tempat ibadahnya kapan? Tahun 1305, tahun 135 kekristenan Yahudi itu ada dua Bang Zuma. Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, pada tahun 135 inilah terpisah. Kenapa sih bisa terpisah? Kasih tahu saya dong, kan gitu. Jadi terpisahnya itu pada tahun 70 di mana tentara Romawi itu meratakan bait Allah, orang-orang Kristen Yahudi Mesianik aja ya biar gampang. Yahudi Mesianik itu naik ke atas gunung. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika si pembinasa keji itu datang, naiklah engkau ke atas gunung, dan mereka mendengar akan hal itu. Nah, pada tahun 70 itu ketika
bait Allah itu dihanguskan oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi Rabinik berkata kepada orang-orang Yahudi Mesianik, di mana sikap nasionalisme kamu? Lalu dijawab sama Yahudi Mesianik, ini sudah digenapkan, sudah diperkatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, runtuhkanlah bait Allah itu, maka aku akan mendirikannya kembali pada hari yang ketiga. Seperti itu. Disitulah masih ada persatuan antara Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik di tahun 70. Lalu pada tahun 92 ada sinode orang-orang khusus, orang-orang Yahudi. Mereka menstigma, mengutuk orang-orang Kristen dengan doa-doa mereka, dan tahun 135 lah terjadi pemisahan besar-besaran. Yahudi Mesianik mengikuti ajaran-ajaran Kristus Yesus, percaya kepada Mesias yang telah datang, mati, menderita, dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Yesaya pasal yang ke-35. Orang-orang Yahudi Rabinik tidak akan membacakan Yesaya pasal 35 karena mereka tidak mempercayai ada Mesias yang akan datang, Raja Penyelamat itu mati dan menderita. Nggak ada. Seperti itu Bang Zuma, silakan. Iya, oke. Jadi saya lihat loncatan berpikir Anda bagus lah ya. Tapi untuk awam itu Anda luar biasa. Tapi bagi saya, maaf sekali lagi, maaf. Saya tidak bisa Anda melakukan apa? Anda tidak bisa melakukan suatu pencabulan informasi terhadap Bang Zuma. Maaf. Yahudi Mesianik itu, dengarkan dulu, sabar. Yahudi Mesianik itu adalah gerakan sinkritisme, Bung. Ajaran keagamaan yang muncul betul dari Yudaisme, tetapi itu nanti di abad 19. Di tahun 1960-an baru itu ada. Gerakan ini adalah gerakan keagamaan yang memadukan teologi Kristen evangelis dengan unsur Yahudi. Tahu kita, apalagi Mesianik baru masuk tadi pagi di Indonesia ini. Dan itu bukan Yahudi murni, dia adalah orang-orang Kristen. Pusatnya di Amerika. Anda bawa-bawa pada zaman itu ada Yahudi Mesianik. Waduh, parah Anda ini. Anda melakukan suatu pencabulan informasi dengan mengatasnamakan Yahudi Mesianik, Yahudi Rabinik, dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Anda dapat informasi dari mana? Orang-orang Yahudi itu hanya dengan orang Saduki dan orang Farisi. Tidak ada Mesianik. La haula wala quwata illa billah. Bang, kita itu belajar harus terstruktur dengan iman kita, dengan keilmuan yang ada, bukan dengan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Jangan. Karena di sini kami ini adalah apologet Islam, membela iman Yesus yang disesatkan oleh orang Roma, nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke Nusantara ini. Itu yang saudara harus pahami. Di awal tadi perkaranya jelas. Dari mana hukumnya? Hukum Taurat yang datang yang mengikat ketetapan-ketetapannya kepada Bani Yakub kok bisa diimani oleh orang Kristen? Anda mencoba untuk melakukan pencabulan informasi. Oh, Yahudi Mesianik itu dulu menyatu. Kami menyatu di tahun 100, padahal itu tahun 1960-an. Anda nyebrang ke sana. Bung. Jadi sekali lagi saya katakan ya, kalau kita beriman, tolong supaya imannya itu bertumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Jangan cuma imani tok, mentang-mentang perpuluhan lancar, EGP, mati urusan belakangan, yang penting lancar. Jangan kayak begitu. Kenapa? Hidup di dunia ini sementara, Bung. Sementara. Ya, sekarang coba Anda buktikan aja dulu. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan kepada Romawi dan Yunani. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tadi melewati sesuatu ya. Saya itu memisahkan antara orang Kristen yang percaya, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus Kristus. Makanya saya menggunakan diksi Yahudi Mesianik. Kenapa kecil banget? Nggak boleh begitu, Bang, nggak boleh. Anda bawa Yahudi Mesianik, nggak ada Yahudi Mesianik, nggak ada. Pada zaman Yesus nggak ada Yahudi Mesianik. Jangan Anda buat-buat. Jangan. Jangan Anda kotori mulut Anda dengan sesuatu pemberitaan bohong. Jangan.
Anda belum kenal saya soalnya. Jangan sekali saya katakan, jangan pernah Anda bercerita tentang Yahudi Mesianik di abad pertama, di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat. Nanti di abad 19 baru ada Yahudi Mesianik. Please. Silakan. Ini saya jadi bingung ngomongnya gimana ya. Saya tuh kan bilang gini, ada pada tahun abad pertama itu, tahun 70 dan berpisahnya orang Yahudi Kristen dengan Yahudi Rabinik. Makanya saya meminjam kata Mesianik. Kan Dari gitu. mana sabar Bang, sabar. Dari mana Anda mengatakan berpisah? Kapan mereka Kristen dan Yahudi ini satu? Kapan? Tahun 135 mereka pisah. Lah, Oke. satunya kapan? Kristen dengan Yahudi kapan satunya? Kapan? Loh, ini Bang Zuma kok jadi jangan Bang Zuma gini, please. Ini aku Gini. mau open data dulu Gurunda nih supaya kerja nih. Jangan Anda mengatakan Kristen dan Yahudi itu Ini. pernah satu. Di mana satunya kapan? Bang Zuma suka Cek meninggal- Gurunda. Bukan meninggalkan Bang, bukan pegangan Bang. sendiri. Kita harus memberikan edukasi kepada anak bangsa, Bang. Anda Ya, punya justru- agama siar, saya juga agama siar. Saya Kita justru harus ingin jujur menyikapi keberadaan dua Gini, agama Bang. di negara kita ini. Jangan pakai dusta di dalam mengajarkan agama. Jangan. Bang Zuma jangan lepasin tongkatnya. Kan tongkatnya tadi kan awalnya itu kan mengenai Cek Gurunda. bait Aku Allah. mau share screen. Iya, silakan. Dinda, silakan. mengenai Saulus yang beribadah di bait Allah dong. Iya. Iya, Tunggu dong. tunggu. Nah ini aku share data dulu dikit ya. My bre. Yahudi itu adalah orang yang murtad. Apa Paulus orang murtad? Jangan Anda katakan pengikut Paulus yang telah murtad ini masih juga bersatu dengan Yahudi. Jangan. Kita orang belajar, Bung. Saya belajar, Bung. Saya belajar. Saya orang belajar tentang kekristenan, sejarah kekristenan saya paham. Oke? Ini enaknya ada perempuan di sini nih. Bang Wan panggil Karifa dong biar seru. Dinda, ini Julius silakan. Dinda Julius. Siap. Nah Ya, ini boleh, dari silakan. Los Silakan. Angeles Ini lah. Times ya. Ini beritanya tahun Laki-laki semua 1989. lampu panas. Suara aku gimana, tenggelam ya? Nah ini tahun Bagus. Oke. Nah ini Desember 27 1989. Jadi judulnya ini apa? Sidang orang-orang Israel menetapkan tentang Yahudi Mesianik. Nah di sini dikatakan Yahudi Mesianik tidak serta-merta bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel. Mahkamah Agung Israel telah menetapkan dan menyimpulkan bahwa iman mereka kepada Yesus, iman mereka kepada Yesus membuat mereka itu Kristen daripada Yahudi. Mengenai peraturan tersebut telah dipublikasikan oleh koran-koran orang Israel hari Selasa yang dihembuskan oleh Ultra Orthodox Religious Interpretation of the State 1950 Law of Return atau ALIA, hukum orang Yahudi bisa mendapatkan tanah di Israel gitu. Nah ini Ultra Orthodox Religiusnya udah menetapkan gitu. Dan benar kata Yahuda lagi. Benar kata Gurunda, Mesianik Yahudi itu baru ada abad ke-20. Kalau lu pengen ke abad pertama, itu adanya Nozrim. Apa itu Nozrim? Nozrim adalah sebutan orang Yahudi kepada orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik fakta sejarah. Yahudi Mesianik itu baru, kalau Nasrani atau yang bahasa Yahudinya Nozrim itu udah ada dari dulu. Gitu my brethren. Oke? Thank you. Silahkan Gurunda. Dar, selamat datang di kebenaran. Lupa saya. Gini, saya izin dulu sejenak. Di sebelah ada panggilan, ada yang mau bersyahadat. Insya Allah kalau cepat prosesinya saya kembali ke sini. Ya teman ya, Camore dan juga teman saya Army, Anda luar biasa. Yang pasti ketika kita berdialog agama, kita harus mengedepankan kebenaran. Jangan pencabulan data-data untuk sekedar mengenakan kuping orang, jangan. Agama itu harus disebarkan dengan kebenaran, bukan dengan tipu-tipu. Saya pamit dulu ya, host sebentar ya. Ya, Di Bang. mana Di mana? di Bunda Blokir. Sabar ya Bang. Oh, ada. Saya pamit dulu ya sebentar ya, Dinardi ya. Ya, assalamualaikum Siap. warahmatullahi Siap, wabarakatuh. Bang. Ayo Bang Andi, ayo Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di Ya sini udah, aja. Aku jaga kandang deh. Bang Nah Andi nggak itu mau ikut. jadi Aku di sini Army of Jesus gitu. Sekarang pertanyaan gue yang bikin bingung.
menduakanmu ya Allah, dan aku akan membuat mereka menyatukan, yaitu satu-satunya Allah ya Allah, dan mereka bertobat menduakanmu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini sudah tambah lagi orang yang mualaf ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, karena memang itulah tujuanku ada di sini, yaitu meluruskan otak-otak bengkok, yaitu menyambut mereka untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya, buat saudara-saudara yang bisa follow, bantu follow aja karena Ya, ini susah. apa namanya biar bisa open cam nanti ya. Begitu. Dan ingat tadi poinnya tetap, makanya saya bilang tadi, walaupun misal ketika saya menyahadatkan, tetap saya juga perlu kepastian gitu, karena khawatir terjadi fitnah di belakang. Bagaimana Setuju. dari Kalau saya, kalau saya memang kan mungkin bang, kalau ada macam orang-orang tuh yang lihat, mungkin anak ini dia bohong, tapi enggak bang, saya benar-benar ateis bang. Saya ateis. Iya, betul. Saya bilang ini bang bukan ke abang, tapi ke orang-orang yang komentar yang nggak percaya kalau saya ini ateis. Saya ini ateis serius. Ateis. Iya betul, dan itu juga data yang kami pegang. Kami kan resmi, kebetulan sudah pada tahu di sini adalah sebuah yayasan juga yang bergerak di bidang ini, dan kami juga ada dengan saudara kami di Gurunda sudah datang, ada juga dan pembinaan tentang mualaf. Makanya mengenai terkait dengan mualaf kita perlu data, karena di satu sisi kita juga bisa membantu gitu loh. Makanya data itu perlu, dan khawatir juga terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kalau ini kita sapa dulu Gurunda. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bang. baik. Saya mau nyampaikan dulu Bang. Jadi dia ini dari Katolik pindah ke ateis. Lalu tadi terjadi itu ya perdebatan antara dia dan Kristen, dan antara dia kami yang Muslim yang ada di sini. Nah terakhir saya bicara sama dia, dan akhirnya mungkin terlalu keras saya ngasih taunya. Akhirnya ya udah bunda, aku mau masuk Islam gitu. Dan tadinya dia mau mualaf, saya mualafkan, tapi saya bilang nggak bisa karena saya perempuan. Nah saya panggil lah Gurunda beserta Ustadz Alif gitu Gurunda. Yang nelpon ke saya siapa ini? Aku nggak tahu yang nelpon, aku cuma WA Bang. Yang menginformasikan ada yang mau mualaf. Ini siapa? Aku nggak tahu Bang, aku WA. Oji kali Oji. Ji. Enggak. Wah. Oke, thank you informasinya. Mungkin Ya Bang Lato nanti dulu Bang Lato, ini dia udah nunggu. Nanti tuh makan ya Tina ini. Ntar dulu. Ya, Abang silakan Bang, segerakan udah dari penjelasan atau Bang Alif. Oke, baik. Siapa yang mau bersyahadat, mau menyembah Tuhannya siapa? Iktiloli. Lato-lato. Saya bang. Loli, saya kan orang Ternate, saya mau pingin tahu aja begitu bunda. Oh iya. Oke. Saudara Loli sebelumnya ateis. Iya. Oke, baik. Sekarang Tapi percaya. dulu teis. Memang KTP-nya apa? Dulu Tolotang. Kristen sih. Kristen. kayak gitu dong. Jadi Iya. dari Sulut. Oh, dari Kristen Sulut, Sulawesi Utara. Iya, dekat kita berarti. Dari Kristen kemudian pindah ke ateis. Gitu ya. Umur berapa sekarang, Iya. Om? Saya 23. Oh, masih Dua muda. udah jalan 24 ini. 24. Di Manado ya? Iya. Di Ternate Iya. bang. Oh iya. Mana? Bang Lato-lato tolong diam. Manado atau Ternate? Oh kalau apa? Oh iya. Yo. Nana, Kerja di bandara Sultan Babula. Ih. Manado. Di Ternate. Ternate. Karena Abang Lato-lato tadi orang Ternate tuh. Lato-lato Udah tadi, pergi ya? lato-lato tadi orang Ternate. Iya, dia dari Ternate juga. Oke, kita mulai syahadatnya. Bisa bang, bisa. Ya, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu
Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Anda sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Amin bang, amin. Iya. Saya ingin tahu apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam. Kan Pertama Kristen, saya, agamanya Kristen kan sudah enak itu di Kristen. Enak tapinya. saya Bisa tadi- open kamera. saya kepikir tadi bang, saya punya Al-Quran, tapi saya nggak tahu apa-apa. Terlintas gitu bang. Baru saya Iya. dengar Bunda ngobrol tuh, baru saya pikir saya lebih baik saya belajar baca Al-Quran. Tapi Bunda bilang harus apa? Saya bilang kan harus ikut syarat tuh. Katanya kan saya kan punya teman Muslim juga, dia bilang nggak boleh kalau apa baca Al-Quran. Dia bilang ini bukan buku apa, dia bilang pernah bilang sama saya ini bukan komik loh, dia bilang ambil air wuru. Kan baru saya Iya. beli Quran, saya nggak baca sampai sekarang. Baru Karena saya bilang ada ketertarikan memang ke Islam. ada bang, soalnya saya belum tahu apa-apa, masih dalam Iya. pencarian belajar. Iya, maksudku kenapa tertarik ke Islam? Karena tertarik karena Islam- saya lihat Islam- nyaman gitu aja bang, nyaman. Sholat itu saya lihat orang-orang di masjid itu, Iya, saya lihat. Betul. Tapi sering Masya saya Allah. duduk di depan masjid, saya duduk lihat ke dalam, baru dibilang, ngapain lo di situ? Masuk ke dalam. Dia bilang, oh enggak bang, saya enggak masuk. Tapi saya lihat-lihat dari luar. Kalau di Orang gereja sholat itu dulu saya- gimana? Kalau di gereja dulu gimana? Kalau saya bang, enggak sih. Kalau saya enggak masuk gereja bang. Oh, tapi orang Karena tua kan masih orang tua masih ada sih bang. masih agama Kristen. Iya. Tapi mereka kan tinggal di Sulawesi Utara, di Kota Mobagu. Mereka Di enggak marah itu Manado nanti. juga ada saudara juga di Manado, di Tondano, keluarga saya juga situ banyak. Oke, begini, Dinda, siapa nama yang sebenarnya siapa? Intiloli itu bang. Itu nama saya. asli. Iya, Intiloli. Intiloli. Oke. Nanti kita doakan dulu ya, Dinda Alif ya. Iya, siap bang. Kami mau mendoakan dirimu supaya istiqomah. Kemudian kita minta nanti supaya KTP-nya dikirim ke hostnya supaya kita buatkan sertifikat mu'alaf. Boleh ya? Iya Pak. Bang. Nah, Iya nanti saya apa? Foto. Nanti saya kirim. iya, ke hostnya saja. Minta nomor Iya. kontak nanti DM-an sama hostnya. Nanti fotonya dikirim ke Dinda Alif, KTP-nya dibuatkan sertifikat mu'alaf. Gitu ya? Siap bang, siap. Bisa buka kamera biar kita doakan. Kalau saya sih bang belum bisa lagi, Belum bang, belum nyampe bang. Baru Dari berapa tekan-tekan nih? ini bang ulang-ulang. Seperti Belum. biasa. Baru 267. Oke, Ayo, coba. Silakan di follow teman-teman. Silakan di Oke. follow saudara baru Oke. kita. Oke, 2200. Tolong di follow Itiloli ya. 2200 di follow ya, di follow. Yang 2200 kalau kalian masih mau aman di roomku di follow, kok enggak saya pak kalian nanti. Ayo. Wis. Ayo cepet. Jangan lama kali kalian bergerak. Udah. Ini kalau nggak aku ngomong kalian nggak follow. Dari tadi diam aja kalian nggak follow. Nah giliran aku ngomong baru kalian sibuk bergerak. Memanglah kalian ya. Udah 631. Ayo dari 200 langsung 600. Wah cepat juga tangan kalian. Hah? Cepat. Masih mau aman kalian di rumahku.
Ayo, 400 orang lagi. Cepat. Mana lagi? Kok diam aja kalian? 2.200 kalian di situ. Ayo, 300 lagi, udah 700. Cepat. Jangan kalian lama-lamai, banyak lagi kerja kami nih. Cepat. Jangan oke-oke aja ya kan. Obat penenangmu lupa makan itu malam ini. Kayaknya lagi naik angkot saya. Ustaz Alif. Bang Juma. Tapi Bang Juma Lama kali pun kalian 2.200 ku bilang follow kalian itu lama kali 1000-nya. Cepat biar on-cam dia biar kita tengok muka dia seganteng apa. Entah lebih gantengnya dari aku ya kan. Cepat. Ini habis 1000. makan belut hidup. Habis makan belut hidup ini host. Udah 800, 200 lagi cepat. Lihat kalian sedikit lama kali kalian. Tinggal pecet-pecet aja follow lama kali kalian. 200 lagi bro, lama kali. Percuma aku kasih kalian tadi makan tahu tempe. Kayak orang Medan ngomong. Alot Bang Juma. Gimana dek? Lihat debatnya alot tadi ini si Tiloli tentang konsep ketuhanan dia menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Awalnya sih. Yang sini alhamdulillah. 100 lagi. Tapi Bang Cuma biar Bang Cuma tahu ya, capek diskusi sama orang ini gak clear masalahnya Bang. Sampai ada berapa jam gak clear. Udah ada naik emosiku. Udah aku yang clearkan. Udah. Ya. Sampai semua sempat ngamuk ya Bun ya. Iya. Udah. Giliran sama aku dia Bang. Udah. Giliran sama aku gak bisa lagi dia ngomong. Dia bilang, "Yaudah Bunda, aku mau mualaf," katanya. Dari tadi kawanku ngomong, kok bantah-bantah. Sekarang giliran aku ngomong gak bisa lagi kau diam kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Hidayah itu datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Benar Bang. Ini berkat doa kita lah Bang. Doa kita di mana tujuan kita meluruskan otak-otak yang bengkok Bang. Itulah tujuan kita itu ya dibuktikan lah dengan adanya mualaf ini lagi. Ayo 70 lagi cepat, lama kali kalian. Mentah-mentah ditinggal ngobrol. Ini hasil dari kesabaran itu langsung mualaf dia ya. Iya. Iya, sabar banget emang teman saya ini memang sabar orangnya. Ini orang ini kalau ada di sini kulempar sapu betul. Siapa Bang? Aku. Dirimu. Aku. Iya. Betul. Makanya gak jadi aku ke Makassar kemarin Bang, karena aku udah tahu aku Bang. Kepalanya aku nih, suatu masukin saat. ke ember kosong, habis itu embernya aku pukul pakai sapu. Iya, makanya aku gak jadi ke Makassar kemarin Bang. Udahlah, tahu aku tujuanmu Bang. Sebelum itu terjadi aku selamatkan diri dulu lah. Ya kan? Ketemu dia nih suatu saat pertemuan nanti, ketemu dia nih tak pegang kepalanya tak goyang. Gitu. Berasa aku bilang, berani kok sama aku Bang. Kita berani ngobrol followernya nggak nambah loh Bun. Kita ngobrol followernya nggak nambah. Kalian mentang-mentang aku tinggal ngomong cepat kalian follow 30 lagi. Payah kali kalian 30 lagi cepat kalian follow. Mentang-mentang ditinggal ngobrol. Gak kerja kalian. Wah, Iya, capek aku goreng tahu tempe tadi. Cepat. 20 lagi, ayo cepat. 2.200. Malas sekali kalian kerja, cepat. Lucu lihat Bunda marah-marah ini lucu ya. Ngapain kalian dari tadi 2.200? Lama kali kalian kerja, bikin 1.000 aja pun. 7 lagi cepat. Tinggal 7. 7 lagi cepat, lama kali kalian. Jangan sampai ku sepak kalian. Capek aku ngasih kalian makan tahu tempe ya. Satu lagi. Blokir. Satu lagi, Pak Hendra. Pelan-pelan Pak Supir. Pak Hendra sehat Pak Hen. Pak Hendra sehat, oke. Langsung ciut kau Tito. Langsung ciut kau. Diamlah kau, diam kau. Ikhtiloli sudah 1.000 lebih. Kamu turun dulu. Dengarin saya. Kamu turun, terus kamu bikin live. Udah kamu bikin live, kamu akhiri. Sebentar aja bikin live-nya 1 detik. Terus kamu akhiri, terus kamu naik ke sini lagi. Ayo, Ikhtiloli kamu turun. Kamu turun. Dah. Ikhtiloli kamu turun dulu, terus kamu cari live, buka live, terus akhiri, terus kamu naik. Udah turun. Ya, Bang. Bikin sakit hidung ya ngomong. Makanya Bang, aku tuh Bang Cuma, aku cocok ini ganti anjing pelacak lah Bang, gantinya. Bener. Ya kan? Bahaya kali. Iyalah Bang. Nggak boleh, jangan ngomong gitu, nggak boleh. Masa kau nyamakan diri? Iya dong. Jangan lah. Kan nggak boleh. Ngejarin maling, ngejar. Nggak boleh nyamain dirimu, gugu, nggak boleh. Aku nggak nyamain. Tuh, dinasehatin adik terbaikmu tuh. Dengar. Adik. Nggak boleh. Itu mah menjengkelkannya itu kadang-kadang. Iyalah.
Aku begini orangnya kayak begini, aku sayang loh sama dia orangnya. Banyak kali Nggak tahu cerita kenapa. kau, aku nggak sayang sama kau. Nah, kan? Dengar. Ibes itu begitu aja. Gak ada kemajuan ya bang. Begitu aja dia gak ada kemajuan ya bang ya. Iya, kayak gitu aja. Makanya gak tinggi deh bang. Oh, tinggi dia. Dia lebih tinggi dari aku. Aku yang paling sabar ya di antara aku ya, paling Alah sabar. Bunda Rama paling sabar, padahal Bunda Rama disuruh diam. Tapi capek lo asli lo. Tadi debatnya capek bang. Seriusan. Blokir. Ya Pak Hen sehat Pak Hen. Alhamdulillah sehat ya Pak Hen. Lembut banget begitu Pak Hen yang ngomong lembut lu. Pak Hen sehat ya. Diamlah kau Ibes, kau jangan jadi kompor. Paduka di belakang siapa tuh Paduka? Tadi saya bilang Pak Hen tolong ditenangin dulu ini, ya kan? Ditenangin dulu. Tenang langsung. Lembut kali kau. Toh, Masya Allah. Diamlah kau. Dia kemana kok belum naik-naik pun? Dia lagi ngecoba kali live-nya. Sabarlah. Kok dari tadi gak sabaran amat Natali? Ya nggak apa-apa lah. Hal-hal yang baik itu memang nggak sabar aku Bun. Segala sesuatu yang baik tuh nggak sabar. Nggak bisa nunda kebaikan. Aku begitu. Betul, sepakat. Habis turun langsung live kan enggak apa-apa. Langsung naik lagi kan enggak apa-apa ya. Semua disikat loh sama dia. Dia pengertiannya tadi itu dia live, habis itu kita yang ke sana. Jadi dia sedang nunggu juga kita ini. Takutnya seperti Ya. itu, Brunda. Nah, ini sudah masuk. Tuh kameranya tuh mati. Kerungkat Astaga. gara-gara kalian. Hesti, ini di samping saya siapa ini yang warna kuning? Oh, Ustadz Arif. Salam kenal Ustadz, Masya Allah. Kemana aja Ustadz? Ini, kamu kayak Paulus, belum ada tertulis ada Ustadz, kamu panggil Ustadz duluan. Tuh kan benar kan saya? Kok lama kali dia naik ya? Ayo lo. Ya tadi disuruh live dulu. Wih makanya nggak bisa open cam doang mah. Enggak, tapi memang lebih itu dia itu live tapi sebentar kan. Gak lama, aku suruh dia live sebentar gak lama. Itu. Waduh. Ayo. Jemput. Jemput di mana? Di mana rumah dia? Jemput di live-nya. Mana rumah dia? Coba tuh yang di follow tuh masih on gak dia? Masih hijau gak? Kalau hijau kemungkinan. Coba yang follow dia tuh. Coba. Mana bisa aku chat ke akunnya. Kan ini itu. Pisan kali Dia nangis dia. takut, dengarkan hostnya itu takut dia lagi naik lagi. Kayak Tapi jangan. giling. Tapi bang, gara-gara dengarkan suara aku lah tadi dia akhirnya mualaf dia bang. Udah bunda aku mau mualaf katanya. Iya. Syukurlah. Dia live-nya gara-gara nggak mau disemprot sama Ito ya, Masya Allah. Udah capek si Oji tadi kan. Si Oji ngomong, siapa lagi ngomong Natali. Udah, wah masih juga dia kan. Wah akhirnya aku mulai masuk. Gak sabar juga aku kan. Jadi gara-gara dia bilang kejahatan itu datangnya dari terakhir ya. Pembahasannya kejahatan itu datangnya dari Tuhan. Jadi aku bilang, kalau kejahatan datangnya dari Tuhan, berarti kau lebih jahat dari pembunuh, pencuri, pemerkosa. Kenapa? Karena kau tidak percaya Tuhan. Udah aku bilang gitu. Kejahatan dari Tuhan. Bukti adanya Tuhan karena kejahatan ada. Udah selesai. Nah, itu abang masalahnya dia nggak percaya Tuhan gara-gara kejahatan itu dari Tuhan. Kan lucu narasinya. Iya, kan bikin emosi jadinya tuh tadi tuh. Lucu ya. Katanya nggak percaya Tuhan, tapi nuduh-nuduh kejahatan dari Tuhan. Pak Haji Tony inget ya, yang di sebelah udah stop, udah sampai situ aja, udah. Lebih lucu lagi debat lawan debatku dulu. Siapa? Oten dia katakan Tuhanmu itu yang membuat kejahatan.
Kalau Tuhanku membuat kebaikan, jadi ada berapa Tuhan? Bingung dia langsung. Ada 2 Tuhan ini. Gigimu gondrong, ku bilang. Mana ada Tuhan 2? Giliran yang jahat Tuhanku, yang baik Tuhanmu. Berarti kau akui ada 2 Tuhan. Iya, ada 2. Tuhanmu Tuhan jahat, Tuhanku Tuhan baik. Kuclok. Ada gila-gilanya. Bunda itu dia lagi bingung kenapa? Woi naikin. Naik aja Tiloli, naik aja request sudah bisa kok, itu open camp udah 1000 walaupun gak live juga bisa. Naik aja Oke, naik. minta. Yang lebih ada Papa Jahat kok bisa nggak sih nggak minta naik? Ada tadi bang masuk minta di iniin, minta dimualafkan, ngaku-ngaku Kristen, pas dilacak nggak taunya dia Islam. Wah udah murtad ini, udahlah aku turunkan. Kok bisa Islam mengaku murtad? Oh ini udah naik dia. Itulah bang nggak tahu tujuannya apa. Ini dia. Lanjut bang. Padahal tadi aku mau jemput kau pakai ambulan loh, tapi nggak jadi. Udahlah. Sekarang on cam kau. Coba Loli open cam kamera. Buka itu ada kameramu. kamera tuh. Nah, kamera itu klik. Wih, ganteng kali. Belum Masya bang, Allah. belum. Iya, saya lihat wajah saya di kaca maksudku. Oh iyalah bang, taunya aku kok ganteng. Udahlah diam aja kok bang. Bercanda pun. Ayo buka kameranya. Ikti Loli. Tunggu, sabar. Udah. Nggak usah dikeluarin, nggak usah. Manis orangnya wah. Ya Allah. Tadi maunya sadatnya open cam atuh bang. Tadi dia pergi mandi dulu, pakai bedak, pakai lipstick, masya Allah. Bang, apa perlu kita ini bang? Ulang lagi bang, biar pas open cam bang. Janganlah. Oh jangan ya, maaf. Syahadat kayak dimainkan. Ya udah, kita udah Muslim beliau. Udah hafal syahadat, udah hafal. Belum bang, belum. Coba tadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, pandainya anak ini. Subhanallah, hebat. Oke, kita di bandara apa? Juru parkir? Parkir pesawat? Kalau itu bang nggak saya belum bisa dikasih tahu bang. Oh iya, enggak, maksudku di bandara itu sebagai juru parkir pesawat atau apa gitu. Yang pakai sumpritan kiri kanan. Dipanggil sama Pak Bos. Mari. Saya dijemput baru sebulan lebih. Iya, masya Allah. Baru sebulan lebih. Iya, tapi sudah kerja kan di sana? Iya. Alhamdulillah. Ya syukurlah. Wayang Kerja dia apa? kayak gitu. Ya udah. Kerja mau apa bang? Lanjut. Antar Masih jemput dirahasiakan SMS. Antar Masih jemput dirahasiakan. SMS. Udah. Dinda Alif monitor. Gurunda. Doakan adik kita dek, biar beliau bisa istiqomah gitu. Oke, Bang Alif silakan. Ya. Halo? Doa, Bang. Doa. Halo. Iya. Oke, baik. Gini ya, Bang Loli ya, kita berdoa dulu, ngambil berkahnya dari doa kita bersama, dan mohon diaminkan. Berpikirlah bahwa apa yang diucapkan itulah yang kami yakini juga, dan kami mengharap Allah mengabulkan doa ini. Dan tentu adalah doa ini nanti juga pengharapan bagaimana orang-orang terdekat dari Mas Loli ya juga menyusul Mas Loli mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan begitu ya pengharapannya. Baik. Dinda Alif. Ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekalian doakan kita yang ada di Komal ini dan ada di netizen di bawah ya, dan ada yang ada di channel-channel YouTube.
Dan beliau mengaminkan gitu loh. Sama halnya beliau mendoakan juga supaya tidak double. Beliau tinggal mengaminkan, amin, amin, amin gitu. Iya, betul Gurunda. Iya. Iya. Ya, buat saudara semua ya, yang baik di atas maupun yang di bawah ngetik netizen yang di YouTube semua gitu ya, mengaminkan doa kita bersama. Termasuk Loli. Betul, Amin. betul. Iya, Momi ya Loli. bilang amin ya, betul. Amin ya. Karena dalam doa ini ketika Anda mengatakan amin itu sama aja wa ana kadalik, dan aku seperti yang mengharapkan sebagaimana yang diucapkan oleh yang memimpin doa ya. Masya Allah. Nama sebenarnya siapa? Masa lo? Nama sebenarnya siapa? Tadi udah dikatakan Nama aku itulah sebenarnya. namanya. Itu namanya Bunda Rama. Makanya Bunda Rama kalau mau masuk itu jangan telat. Udah disebut itu namanya, di bawah itu namanya. Loli. Ya oke Loli. Oke, baik. Loli. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa seluruh umat muslim dimanapun berada, baik di Komal ini maupun di seluruh jagat raya ini, di semua channel-channel yang melive-kan acara ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sahadatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna wa tasyu'anna wa ta'budana. Ya Allah, terimalah ya Allah amalan kami ya Allah, salat kami ya Allah, sahadat kami ya Allah, terkhusus sahabat saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Beliau hari ini, detik ini sudah menjadi seorang muslim ya Allah, dan kami berharap ya Allah, lembutkan pula orang-orang terdekat Bang Loli ini ya Allah, agar mereka terutama keluarganya, saudaranya menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Allah, sehingga mereka semua menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi seorang mukmin ya Allah, dan mereka berharap berkumpul lagi nanti di jannahmu ya Allah, di surgamu ya Allah, masuk ke dalam surga bersama-sama keluarga tercinta ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah hidayah dalam diri kami ya Allah, yang ada dalam hati kami ya Allah. Izinkanlah, mudahkanlah kami dalam mengamalkan semua ajaran dan syariat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari kerasnya hati ya Allah. Jauhkanlah kami dari malasnya menjalankan syariat dan perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini ya Allah, dan berikanlah kebaikan kepada kami juga nanti di RT Allah, yaitu masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit menyampaikan juga buat Mas Loli ya. Mas Loli, kan per detik ini, oh ya saya juga mungkin open cam lupa dari tadi tutup juga. Enggak apa-apa lah. Itu ada suara apa itu? Dari itu nanti mana kena ini? anu loh, kena copyright loh. Ada suara musik. Ya, Mas Loli, kan per detik ini Anda menjadi seorang mu'alaf, Anda menjadi seorang muslim ya. Artinya orang yang benar-benar berserah diri kepada satu Tuhan, tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di situ, dan dikatakan juga sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Maka syariat ketetapan berlaku untuk Anda. Dan di antara ciri orang yang beriman, seorang mukmin, orang Islam itu kan ada beberapa rukunnya. Ya, mungkin saya sedikit sampaikan izin ya para gurunda ya. Yang namanya seorang Islam itu
seorang muslim itu, Islam itu pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana tadi Mas Luli sudah mengucapkan. Lalu berikutnya apa? Dia menjalankan sholat fardu ada 5 sehari semalam gitu ya, ada maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Nah itu kewajiban yang harus dijalankan. Nanti bisa sambil cari informasi, mungkin cari yang referensi yang bisa dipercaya, atau juga bisa hubungi kami ketika ingin memperdalam lagi kan gitu ya. Dan juga jangan pernah menjauh dari majelis taklim, tempat-tempat belajar keagamaan yang terdekat. Nah itu dulu ya, menjalankan sholat, nanti berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat gitu ya, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Kalau belum mampu, tidak mampu, tidak harus kan, kewajiban ini bagi yang mampu. Nah itu. Dan untuk langkah awal, ketika Anda seorang muslim, karena ada kewajiban sholat, ketika Anda belum berkhitan, maka diperintahkan, diharuskan, diwajibkan untuk berkhitan. Sudah sunat atau belum? Belum ya. Nah, nanti itu seorang mukmin itu harus gagah loh kalau udah dihitan. Coba aja nanti selfie. Ya, harus ya, siap ya untuk khitan ya, karena itu suatu keharusan. Oke. Nah, mungkin poin-poin lebihnya nanti silakan guru-guru yang lain ya, biar berbagi ini penyampaian. Ya, Itu, Ustadz. aku itu dulu. Itu Ustadz habis ini nanti Bang Loli ini langsung ke kamar mandi, simpan HP-nya, jangan dibawa HP-nya, ntar basah. Ibes, kamu Langsung di guyur mana? badan. Ibes, kamu di mana? Langsung diguyur badannya ya, langsung diguyur Ibes, badannya. kamu di mana? dilihat, Ibes, "Aku Ibes di kamu sini." nggak ada di sini loh. Iya, aku di sini. Nanti diguyur badannya, diniatkan aja untuk menghilangkan hadas-hadas apa? Ya pokoknya seperti itulah. Coba dijelaskan lagi Ustadz, saya ingatkan itu. Mandi besar, mandi wajib, mandi taubat. Jadi menghilangkan hadas besar. Niatkan saja, saya mandi karena Allah Ta'ala, mandi besar karena Allah Ta'ala ya. Kamu niat aja demikian, lalu kamu guyur aja tubuhmu semua. Rasakan bahwa aku ini sekarang sudah menjadi pribadi yang baru, sudah diampuni segala dosa yang telah lalu. Karena memang ketentuannya adalah ketika seorang menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda kembali bersih putih seperti kertas putih yang belum ada noda. Maka rasakan habis itu ya, itu dianjurkan untuk mandi taubat atau mandi besar. Pokoknya mandi menghilangkan hadas besar. Niat aja yang termudah, saya tidak akan mempersulit Anda. Saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala ya. Lalu mandi, guyur kiri kanan, basahi semua anggota tubuh, bersihkan semuanya. Siap Bas Loli ya? Siap. Rasakan menjadi seorang mukmin. Aku pun merasakan bahwa menjadi seorang pribadi yang baru, mukmin yang baru itu merasakan bagaimana ada getaran ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja gitu. Nah, Anda sudah berani mengikrarkan itu ya. Anda sudah sangat luar biasa gitu. Makanya dikatakan seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya menerima kebenaran Islam, menerima cahaya Islam kan gitu. Mana apa ganti nama? Boleh ya ganti nama Bang Loli ya. Kayak nama cewek Loli. Ya, mungkin kan nama daerahnya Bunda. Udah diingetin semua tadi. Silakan mungkin yang lain Gurunda atau siapa yang menambahkan, silakan. Kadang memang yang itu dilupakan kalau orang buat mualaf, makanya saya ingatkan. Oke, saya pamit turun ya. Makasih ya Hesti ya. Saya jadi Roh Kudus soalnya nih gara-gara ini tadi pindah jaringan. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Sugi mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Akhi atau Ustaz Arif ada yang ingin disampaikan, silakan. Dinda Natali mungkin. Enggak, dilanjut aja. Luar biasa. Mantap sekali Naba Natali. Ya, ada yang mau disampaikan dulu mungkin Bang Loli? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau belajar Al-Quran itu Bang, nanti biasa siapa yang tunjuk belajar Al-Quran? Nah, begini. Kalau macam saya ke masjid, saya ke masjid, biasa siapa yang ajarin?
Pasti akan ada, pasti ada, insya Allah. Karena justru umat Nanti Islam. kalau pas saya masuk, tiba-tiba saya kayak bingung begitu. Nanti heran-heran, ini kenapa ini orang ini? Jadi mungkin Banyak begini. orang juga sering sholat. Ya, Bang Loli. Jadi begini, ketika Anda datang kepada pihak masjid ya, di situ pengurus masjid, takmir masjid, pokoknya Anda di sana, sampaikan saja bahwa saya ini adalah orang yang baru mualaf. Saya perlu memperdalam ilmu agama, saya perlu belajar agama, saya perlu belajar ngaji dan seterusnya. Insya Allah nanti akan mendapat bimbingan. Itu secara langsungnya ya, secara langsung begitu. Karena apa? Nanti kasih dalil aja. Ketika dia nggak mau, loh, menyembunyikan ilmu Allah itu dilaknat loh. Sampaikan dalilnya. Saya bilang gitu. Itu ada dalilnya maksudnya. Gitu. Maka umat Islam itu tidak boleh menyembunyikan ilmu ya, tidak boleh. Wajib harus mengajarkan ilmu Allah kepada saudaranya yang lain. Nah, itu secara offline-nya, secara langsungnya. Nanti secara online-nya boleh kita baik ketemu di sini atau ngobrol japrian ya. Ingat nomor telepon atau kita DM-an. Jangan kayak saudaraku yang lain, aku kadang-kadang ngajak DM-an nggak ada respon, sayang sekali gitu. Kita DM gitu. Ketika ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Nanti juga ada saudara-saudara kami yang membantu menjawab atau mengajarkan, atau nanti kita sambil belajar. Insya Allah juga di Yayasan AFI juga ini ya Gurunda ya. Di antaranya adalah bagaimana kita ada juga pembekalan buat saudara-saudara kita yang baru mualaf gitu. Bahkan kemarin pihak MUI pun mendukung gitu. Kalau MUI justru kebingungan mana mualaf yang mau dibimbing. Nah, kalau kita banyak sekali mualaf, namun pembimbingnya tidak ada. Mungkin nanti bisa bersinergi itu ke depan naik insya Allah gitu ya. Mungkin begitu Gurunda. Yang lain silakan Gurunda mau tambahkan. Ya, saya rasa seperti itu dulu untuk sementara. Ganti namanya siapa yang bagus namanya? Tilo. Ada saran? Bukan. Ada. Tilo, Kalau Tiloli itu marga kita, Bang. Nah, itu dia. Oh. Tilo. Nama panggilanmu siapa, Bang? Nama lengkapnya kali. Oh, Ing. Biasa dipanggil Ing. Oh. Panjangnya apa panjang? Ing Tiloli. Ing Tiloli. Ingkiro. Ikhfa. Ing Tiloli. Ingkironi. Oh, Ingkironi. Mantap Ingkironi. Apa ya? Apa bagus ya namanya ya? Ya, izin Bang Alif saran ya. Aduh. Kalau nama sih sebenarnya kalau tidak ada unsur dari kemusyrikan itu nggak masalah ya. Kalau nggak salah Bang Alif ya. Kan dari Ing Tiloli kan mungkin nama daerah gitu. Tidak merujuk pada Tony. Apa? Kenapa, Bu Rama? Nggak ada nama-nama kesyirikan gitu ya. Nggak ada nama-nama kesyirikan gitu. Misalkan kayak nama siapa gitu ya, YHWH misalkan, itu baru boleh diganti gitu. Terus Yuda baru itu boleh. Ya Bang Alif ya, kalau nggak salah gitu kan? Iyalah kalau. Siapa sih yang ada nama YHWH sih, Bang? Tapi jangan juga mentang-mentang ganti nama ngambil dari Al-Quran asal aja. Di Al-Quran ada kata syaitoni rojim, pakai nama juga repot juga, nggak boleh. Ya intinya nama kemargaan mungkin itu hargai. Ya. Mirip Ya sudah kita hargai saja. Tony Tiloli ya. Ya itu namanya apa Bu Rama? Ngapain pakai nama Tony juga? Kalau mau itu yang sifatnya contoh Abdurrahman Intiloli kan gitu ya. Ada nama-nama yang memang nama terbaik gitu loh. Gitu dari Asmaul Husna. Kalau pakai nama tambah Tony itu ngapain? Nggak masuk saran juga. Mau mualaf nggak ngaruh juga itu. Gak apa-apa nggak ganti nama juga. Nggak apa-apa. Ya mau pakai nama tambahan Alif juga bagus. Alif itu kan yang lembut nanti. Iya kayak Ustadz Alif ya. Mirip namanya kan Tony dengan Tiloli kan Ustadz. Iya Pak. Itu mau ganti nama Salaban. Pokoknya salah bah. Atau nambahin ini kali, namanya gini, Zulkifli bagus. Gak boleh ya? Bagus kan? Bisa juga, Bang. Bisa. Bagus tuh Zulkifli. Bagus. Izin dulu ada nama Zulkifli soalnya, izin dulu. Ya itu bagus namanya tuh. Nabi Iya. Zulkifli. Zulkifli ya kan, keren itu. Zulkifli Iktiloli, wah keren banget.
Masya Allah. Keren banget. Gak apa-apa ya Gurunda ya. Iya bagus, banyak yang pakai namaku. Oh iya. Ada anaknya Anak-anaknya lahir. sambungannya M Abbas gitu. Nanti anaknya jangan diborong semua lah. Oh enggak, nama Zulfikar bisa bagus, pedang-pedangnya Rasulullah. Iya, iya. Pedang Rasulullah. Ya jadi Zulkifli inti Loli. Apa-apa Loli. Jangan nama bikin aja. Bagus. Mantap lah Bang. Udah Selamat itu datang. aja namamu. Zulkifli Iktiloli. Udah. Iya. Zulkifli Tiloli juga bisa. Iya bagus tuh. Iya. Boleh. Iya. Itu nama Tapi itu terserah loh. Yang dengerin Iktiloli yang sahadatkan kau itu namanya. Iya bang, bisa. Ya aku perempuan ya bang. Nama itu bagus. Manggil bunda abang-abang saya Pak dia. Yang ngomong perempuan ya bang pula lagi. Zulkifli Tiloli boleh. Iya, itu nama yang mensahadatkanmu Masya tadi. Allah. Mantap. Kita Masih bujang ya? ketuk ya. Zulkifli Tiloli. Kita ketuk palu. Pek. Sudah disahkan. Zulkifli kita panggil Zul ya. Terus kapan mau sunat? Kemarin. Kalau nanti saya apa bang? Nanti saya telepon sama orang tua saya. Nanti saya bilang sama bapak. Nanti marah dia. Enggak marah. Kalau masuk Nanti Islam saya enggak marah. bilang. Kalau dia marah tuh nanti saya yang diskusi sama dia ulang. Mantap. Nah keren wah, gentleman. Dia kan nggak pernah belajar tuh. Oh dia nggak pernah belajar toh katanya. Ya udah, kalau bapaknya nggak pernah belajar, suruh bapaknya masuk ke room blocking permanen, ya. Dengar gak? Jaringannya Ngelek dia. ngelek. Jadi nelpon orang tua untuk sunat. Apa hubungannya kira-kira ya? Ngelek dia. Kali aja mau potong kambing 2. Yang sunat Bang, kali ya. udah nih. Bang Itiloli, kalau misalnya bapaknya nggak pernah belajar, suruh bapaknya masuk ke room blocking permanen ya, biar kita diskusikan sama bapaknya, ya. Iya. Kalau dia bilang ih janganlah diskusi sama teman-teman kamu itu tuh yang Kristen itu, biarin aja tuh. Kamu nggak usah ikut campur keyakinannya orang itu. Dia bilang, tapi saya bilang iya biar dah. Dia bilang kamu itu udah nggak beres ini otak, baru mau ajak-ajak orang bicara bikin apa? Dia bilang. Barang saya nggak percaya. Bapakmu Kristen? Iya. Aku kira juga. Tapi dia jarang ibadah. Jarang ibadah. Cuma kalau Natal dia jalan sama kita. Ke Tondano, ke Manado, saudara-saudara. Kalau Natal. Tapi saya nggak makan bareng sama mereka itu. Nggak makan. Makanan itu serba bebas semua itu. Gak makan. Saya geli, saya lihat kucing Mungkin itu kan. ini aja ya, kita juga harus perlu bantu ingatkan beberapa poin juga ya. Mungkin ini suatu keharusan juga buat saudaraku Ing ya. Pertama mengenai bagaimana tentang hubungan dengan keluarga. Ketika menjadi sudah seorang muslim, maka tetap hubungan baik dengan orang tua itu harus dijaga. Itu perintah Al-Quran ya, perintah pedoman di dalam keyakinan kita bahwa wasohib huma fid dunya ma'rufa, tetaplah menjadi sohib terbaik di dunia ini. Itu perintah Al-Quran. Namun ketika mengajak kepada kemusyrikan, maka kamu jangan ikuti. Bilang saja itu keyakinan orang tua, saya tidak bisa ikuti. Kami tidak bisa mencampur adukan keyakinan. Namun di luar hal itu, kami tetap menjadi anak terbaik, mengabdi kepada orang tua dengan cara yang terbaik. Nah itu poinnya, dengan keluarga. Itulah pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kedua juga Al-Quran mengabarkan bahwa jangan kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja ketika kalian sudah mengucapkan atau berkata sudah beriman gitu. Akan banyak godaan, ujian dan cobaan akan dihadapi. Nah,
disitulah orang beriman itu akan ada ujian. Baik ujian itu secara pribadi nanti seperti apa, ada dijauhi dan seterusnya. Mungkin banyak lah ya kisah-kisah seorang mu'alaf, baik dari orang terdekat, dirinya sendiri dan semuanya itu akan banyak ujian. Maka bersabarlah dengan ujian itu, karena Al-Quran pun sudah mengabarkan, sungguh akan kami uji di antara kalian semua dengan sesuatu, dengan rasa takut, rasa lapar, bisa saja nanti kehilangan harta benda dan seterusnya, atau jiwa saudara-saudara terdekat menjauh dan sebagainya. Itu ujian untuk orang beriman. Nah, bersabarlah dalam menghadapi itu, karena wabasyiri sobirin, kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa itu? Ya alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Nah, itu dalam konteksnya. Dalam implementasinya seperti apa? Langsung memohon Allah dengan cara bersabar dan sholat terus menerus, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi akan ada beberapa ujian. Poinnya adalah sabar dan tawakal. Sabar, terus jalani bahwa ini adalah dari Allah ujian. Tawakal, tafidul amri Allah, serahkan urusan ini kepada Allah, jalani hidup ini, tetap semangat. Jangan sampai nanti baru ada ujian sedikit, udah mulai waduh, jadi orang Islam itu ternyata begini dan begitu, banyak berat. Nah, itu jangan. Makanya tadi diingatkan, ingat, di dalam Islam itu ada syariat, ada perintah, ada larangan. Perintah wajib dijalankan, larangan wajib ditinggalkan nanti. Ya, itu harus siap. Oke. Nanti ya itu tadi ya, insya Allah wa'adinal jannata mal abror, insya Allah nanti akan masuk ke dalam jannahnya Allah dengan cara bersama-sama. Ya mungkin itu, aku silakan yang lain, Gurunda dan semua. Ya, aku izin tutup ya, udah malam juga ini. Bang Zulkifli berarti sekarang namanya ya. Bang Zulkifli. Iya. Loh, bukan abang yang senior, abang yang masih junior aja, jangan yang senior. Bang Zulkifli yang masih junior, masya Allah, masih bersih sekali ya, masya Allah, baru bersyahadat, alhamdulillah. Bang Zulkifli, mohon doanya ya Bang, semoga kami dan teman-teman yang sudah beriman Islam, semoga kami semua bisa menikmati iman Islam hingga ajal menjemput, hingga Allah memanggil kami ya. Dan juga mohon juga untuk saudara-saudara kami yang belum mu'alaf, buat orang tua juga mohon doanya, semoga bisa menyusul Bang Zulkifli juga supaya bisa mu'alaf juga, sama-sama kita semua ya, bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad semua. Mohon doanya ya Bang Zulkifli ya, serius ini mohon doanya. Bang Zulkifli itu masih bersih sekali nih, jadi untuk penghalang-penghalang doa itu kayaknya nggak ada penghalang deh, karena lagi bersih-bersihnya ini, masya Allah. Ya udah itu aja sih buat teman-teman semuanya, buat Bunda Hesti, Bang Zuma, buat Ustadz Ali, Bang Oji, Bunda Rahma, Ustadz Sugi, semuanya makasih banyak ya. Saya mohon undur diri dulu. Buat teman-teman yang di YouTube, ini saya akhiri dulu. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Zulkifli tadi diskusi juga saya minta maaf ya, mungkin saya banyak kata-kata yang menyakitkan ya buat Bang Zulkifli. Enggak Pak, enggak apa-apa. Kalau saya juga banyak salahnya juga. Banyak salah. Masya Allah, enggak. Ya udah, makasih buat semuanya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sama Natali dia ngegas ya kan, berdiri putar ini dua kan. Memanglah Glenn. Tapi begitu aku masuk, semuanya nggak bisa ngomong, diam. Kenapa? Aku segarang itu ya. Oh belum tahu kalau Bang Juma kalau udah ngomong lebih parah dari aku. Enggak, aku enggak kasar. Bang Juma kalau ngomong, nenek lu kiper, kata Bang Juma langsung. Orang paling Bang Juma kalau udah ngomong gitu dia, nenek pun dibawa jadi kiper. Nah itu selamat malam Bang Stewart Jupiter. Dia mau mualaf juga Bang, mau mualaf katanya. Stewart mau mualaf Bang.
Saya Kristen. Iya kan, mau mualaf kan? Ayolah. Asadu. Bukan ya? Saya ingin bertanya. Nanya, sabarlah dulu. Oke, ya selamat malam Yogi. Bang Iktiloli boleh kameranya dimatiin, boleh? Udah selesai. Ya. Bunda, terima kasih banyak bilang sama abang itu, abang Zulkifli juga. Iya, bilang aja langsung. Ngapain kau suruh aku? Bilang aja langsung. Terima Nanti kasih kalau sama-sama. nanti saya sunat nanti kalau apa bapak apa tuh dia bicara banyak nanti saya debat sama dia ulang. Ya. Iya. Bunda, tapi matiin kamera. Baik-baik aja ya. Matiin kameranya ditekan. Oh, yang ini tuh di bawah tuh? Iya, gambar kamera, matiin aja, tekan aja, mati dia. Oke. Halo. Ya, halo Yogi, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Oh, agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Bunda, mau nanya sama Guru Najuma. Nanya apa? Ada nggak sih grup-grup WA untuk kajian-kajian Islam di WhatsApp? Abang? Mana abang? Ada nggak grup WA untuk kajian-kajian teman-teman Muslim? Grup WA. Kalau kajian khusus sih, saya tidak ada ya. Mungkin yang lain Guru dah. Adanya. Kemarin soalnya Yogi WA di adminnya Bang Juma nanya tentang grup kajian. Siapa tahu ada grup kajian buat teman-teman Muslim biar ilmu wawasan agamanya makin banyak sama Gurunda sama teman-teman. Oke, ini ya, boleh Bang Ali izin? Silakan. Siapa? Abang silakan abang. Mana? Bang Juma duluan atau siapa? Ya silakan deh, silakan. Udah dari tadi suruh ngomong, silakan Oji, ya Allah Oji. Ustaz Ali juga ada nyuruh ngomong, silakan. Dulu kan gini Bang, untuk grup WA kalau kita pernah ada, tapi untuk saat ini vakum gitu. Kalau kenapa? Orangnya udah jarang ada ngaku gitu. Tapi insya Allah akan dari api akan nanti ada kajian juga tentang keislaman. Nanti api yang ngurusin. Nanti kita urusannya sama kalau bisa sih Yogi pengen gabung. Yogi kan hampir tiap hari tuh dengerin teman-teman, terutama Bang Juma, Bunda, semua guru-guru di sini tiap malam dengerin. Tapi kalau bisa kan lebih enak ada grup WA khusus untuk kajian biar sama-sama belajar. Kita insya Allah kita akan ya Iktiloli ya Bun, tapi saya izin dulu ya, mau mandi iya dulu. Bener pinter, iya mandi, iya bener, mandi wajib ya, iya bener. Mandinya cari sungai ya, sungai. Iya, nanti saya apa? Pergi ke masjid. Tolong Mbak Hesti disabunin. Nanti saya tanya sama apa Pak Ustaz? Mandiin. Iya, mandi wajib. Ya, saya niat mandi wajib besar. Ya. Iya. Karena Allah Ta'ala. Udah siram badannya. Siramnya ke badan dulu ya, baru ke kepala. Iya, Bun. Ustaz Sugi silakan. Saya izin keluar dulu ya. Mandi dulu, mandi. Iya, silakan. Oke, gitu aja. Gurunda, Bunda Juma, Yogi dari Lampung. Makasih ya Iktiloli. Iya, sama-sama Bunda. Semua ya, Bunda, teman-teman. Sabar Pak Yogi. Sama-sama. Oh iya, lagian dan orang lagi ini pada. Sabar dulu Pak Yogi. Sabar dulu. Oh iya. Maksudnya kan begini, kita kan perlu tahu tadi mengenai masalah kajian itu kan memang kita fokus intens itu memang saat ini mungkin saya tadi tanya Guru juga tidak ada ya, begitu juga kami tidak ada, kami hanya menyampaikan apa adanya. Namun kami ini
kebetulan sudah ada yayasan saat ini, yaitu dari Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah banyak nanti pembekalan, berikut juga kajian-kajian secara internal maupun dalam materi-materi perdiskusian kan gitu. Nah, memang disarankan untuk saat ini adalah bagaimana kami sedang mengumpulkan data siapa yang ingin bergabung. Di situ sudah ada websitenya apologetislamindonesia.org. Silakan diklik aja, buka linknya, daftar gabung nanti insya Allah. Karena di situ ada juga dari divisi dakwah bagaimana kita tentang pembekalan agama Islam. Nah, berikutnya begitu Pak Yogi. Saya juga posisi di Lampung ini ya. Lampungnya di mana Om? Saya saat ini di Lamsel. Saya di Pesawaran Om, di sebelah Polres Pesawaran Om. Oh siap, dekat, kurang lebih 2 jam. Ya, lanjut mungkin. Yang penting pantengin terus, kita ikuti perkembangannya. Masuk aja Yogi ke websitenya ya. Tiap hari Om, pagi, siang, sore, malam Om. Alhamdulillah. Selalu nonton, dapat ilmu banyak Om di malam. Udah ya, ada pasien ini. Ya, boleh izin yaudah ya. Oke. Ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa diklik websitenya. Iya, Mama Ginting ini ya, Mama Ginting, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Oh, agama Islam rupanya. Oh, agama Islam ya? Iya, tadi aku nonton dari luar, aku penasaran karena satu daerah Siloli. Makanya aku mau nanya alamat pastinya. Tapi dia udah turun, Bun. Oke.